berkat kamu, tubuhku jadi terasa ringan sekali. Jadi, bagaimana kalau kita bercerai saja? Itu adalah hari Minggu pagi yang cerah. Cahaya matahari yang terang menembus jendela dan menyinari meja makan. Di dalam ruangan yang dipenuhi aroma kopi yang baru diseduh, suamiku, Budi, tersenyum dengan sangat cerah. Matanya berbinar-binar seperti seorang anak laki-laki yang impian besarnya selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Namun, di tangannya yang tergeletak di samping cangkir kopi, tergenggam selembar surat cerai berwarna hijau. Hanya kolom namaku yang masih kosong. Selembar kertas itu sudah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Budi. Aku menekan perut bagian kananku dengan lembut. Di sana, ada bekas luka operasi sepanjang 15 cm yang terkadang masih terasa nyeri seperti ditarik. Kejadian itu baru 3 bulan yang lalu. Aku mendonorkan salah satu ginjalku untuk suamiku yang divonis memiliki penyakit ginjal parah dan hidupnya tak akan lama lagi. Sungguh keajaiban ginjalmu cocok, aku akan membalas budimu seumur hidupku. Sambil berkata begitu, ia menggenggam tanganku erat di ranjang rumah sakit dan menangis terseduh-seduh. Demi menyelamatkan nyawanya, aku menerima operasi besar itu tanpa ragu. Saat aku terbangun di tengah rasa sakit yang hebat pasca operasi, kata-kata pertama yang keluar dari mulutku adalah, "Apakah suami saya baik-baik saja?" Wajah suamiku yang saat itu begitu bahagia melihatku selamat, kini tak ada sedikit pun jejaknya pada pria di hadapanku. "Kamu kaget, ya? Tapi, aku kan sudah 54 tahun. Hampir mati sekali membuat cara pandangku terhadap hidup berubah," lanjut Budi dengan suara riang tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku sadar, aku ingin menjalani sisa hidupku sesukaku, tanpa penyesalan. Tadi pagi saja aku lari 5 kilometer, rasanya tubuhku ringan sekali, seolah aku bisa berlari kemana saja. Budi hanya berbicara tentang kebahagiaan mendapatkan tubuh baru. Fakta bahwa sebagian dari tubuh sehatnya itu adalah sesuatu yang kuberikan dengan menahan sakit luar biasa dan mempertaruhkan sebagian umurku, tampaknya telah lenyap sepenuhnya dari benaknya. Tubuhku, sebagai pendonor organ, tidak lagi berfungsi seperti dulu. Aku menjadi lebih mudah lelah, dan karena obat yang harus kuminum seumur hidup, ada hari-hari di mana aku bahkan sulit untuk bangun di pagi hari. Kamu juga pasti senang kan? Terbebas dari kehidupan yang hanya merawat orang sakit? Mulai sekarang, ayo kita hidup bebas tanpa saling terikat, kata Budi dengan nada suara yang dibuat-buat lembut, seolah-olah ia memikirkan kepentinganku. Aku tidak berteriak. Aku juga tidak menangis histeris atau mencengkeram kerah bajunya. Aku hanya menatap lekat surat cerai yang tergeletak begitu saja di atas meja. Tanpa sadar, tangan kananku meremas kuat isi saku kardiganku. Budi mungkin mengira aku terkejut dan kehilangan kata-kata oleh pengumuman mendadak ini. Dengan wajah penuh kemenangan, ia menambahkan lagi. Soal harta gonogini dan urusan merepotkan lainnya, kita serahkan pada pengacara. Sebagai ganti uang pesangon, aku akan transfer uang saku yang sedikit lebih banyak untukmu. Pulang saja ke rumah orang tuamu dan istirahatkan tubuhmu baik-baik. Uang saku sebagai ganti pesangon. Ringannya makna dan egoisme yang terkandung dalam kata-kata itu membuat sesuatu yang selama ini kutahan di dalam hatiku runtuh dengan tenang. Anehnya, yang muncul lebih dulu bukanlah amarah, melainkan rasa geli. Sebuah tawa kecil tiba-tiba keluar dari mulutku. "Apa yang lucu?" tanya Budi dengan kening berkerut, meletakkan cangkir kopinya dengan ekspresi jengkel. Aku perlahan mengangkat wajahku. "Tidakkah ini lucu? Melihatmu begitu sehat dan bugar. Aku benar-benar bahagia." Itu bukanlah kata-kata untuk menutupi kekalahan, melainkan kejujuran dari lubuk hatiku. Karena, jika suamiku tidak pulih sepenuhnya, pekerjaan terakhirku tidak akan selesai. Sambil menahan nyeri di perut kananku, aku perlahan bangkit. Aku berjalan menuju kamar tidur dan menyeret sebuah koper dari dalam lemari. Kubuka lemari pakaian dan mulai memasukkan pakaian serta barang-barang berhargaku ke dalam koper secara acak. Semua tas dan perhiasan mahal yang pernah dibelikan Budi, kutinggalkan di kamar. "Hei, Ratih, tiba-tiba ada apa?" Suara Budi yang kebingungan terdengar dari belakang, ia mengikutiku sampai ke kamar. "Jika kamu ingin bebas, mari kita lakukan. Aku akan pergi dari rumah ini sekarang juga." Saat aku menjawab dengan datar, mata Budi terbelalak. "Oh, begitu. Syukurlah kalau kamu cepat mengerti. Aku sudah menduga akan merepotkan kalau kamu merengek, tapi kamu memang dari dulu wanita yang penurut, ya?" Budi menghela napas lega, lalu bersandar di kusen pintu. Ia memandangi diriku yang sedang membereskan barang dengan tatapan puas dan sedikit sinis. Budi merasa telah menang mutlak. Ia yakin bisa menyingkirkan istri tua yang sudah menjadi beban sesuai keinginannya, dan akhirnya memulai hidup baru. Namun, saat itu Budi belum menyadari apapun. Ia tidak tahu bahwa saat aku membereskan barang, aku telah dengan cermat memindahkan sebuah flash disk kecil dari saku kardiganku ke dasar koper. Di dalamnya tersimpan semua catatan pengkhianatan yang telah Budi lakukan selama 3 tahun terakhir di belakangku, percakapan intimnya dengan seorang wanita muda, serta bukti pemindahan dana tabungan kami secara ilegal.
Dan satu hal lagi, alasan sebenarnya aku tertawa bukan hanya karena muak dengan kebodohan Budi. Suami yang tersenyum penuh kemenangan mau kenangan di hadapanku ini sama sekali tidak bisa membayangkan kemana. Aiton, aku akan pergi dan siapa yang akan kutemui setelah meninggalkan rumah ini. Jaga dirimu baik-baik, ya. Jangan lupa minum obatmu. Setelah selesai berkemas, aku meletakkan tanganku di gagang pintu depan, menoleh, dan menundukkan kepala dengan tenang. Ya, kamu juga. Terima kasih untuk semuanya selama ini. Dengan punggung merasakan kata-kata ringan tanpa perasaan dari Budi, aku perlahan menutup pintu. Tepat setelah kunci berbunyi klik, terdengar suara Budi yang riang sedang menelepon seseorang dari dalam rumah. Halo, Siska? Iya, sudah beres? Dia pergi dengan sangat mudah, sulit dipercaya. Akhirnya aku bisa bersamamu. Mendengar suara penuh kebahagiaan itu dari balik pintu, aku menghirup udara pagi yang dingin dalam-dalam. Aku merasa sisa-sisa perasaan pada Budi yang masih sedikit mengganjal di hatiku lenyap seketika. Aku sudah tahu tentang kebohongan Budi, bahkan sebelum operasi. Yang ingin ku ketahui hanyalah satu hal, sejauh mana mereka akan jatuh ke dalam perangkap bodoh yang mereka buat sendiri. Setelah sampai di jalan raya dan menyetop taksi, aku masuk ke kursi belakang. Ponselku bergetar pelan. Melihat nama pengirim yang muncul di layar, aku memejamkan mata dengan tenang. Pesan itu hanya berisi satu kalimat singkat, anak bodoh itu sudah menyerahkan suratnya, ya? Ayo, kita lanjutkan sesuai rencana. Itu adalah pesan dari ibu mertuaku, Ibu Wati. Dari jendela taksi, pemandangan kota yang kukenal perlahan menjauh. Beban koper di pangkuanku terasa seperti beban 25 tahun hidupku. Aku mengeluarkan sebotol air mineral kecil dari tasku dan minum seteguk. Kemudian, dari kotak pil, aku mengeluarkan obat-obatan berwarna-warni dan menelannya dengan tenang, imunosupresan. Obat yang harus kuminum seumur hidup agar tubuhku yang telah kehilangan satu ginjal tidak semakin lemah. Setiap kali menelan obat, rasa pahit menyebar di tenggorokanku. Rasa pahit itu juga merupakan rasa dari keputusan yang kuambil hari itu. Budi tiba-tiba jatuh sakit sekitar setahun yang lalu. Hasil pemeriksaan kesehatan di kantornya menunjukkan kelainan, dan saat pemeriksaan lebih lanjut dilakukan, fungsi ginjalnya sudah menurun drastis. Jika terus begini, Anda akan memerlukan cuci darah, dalam kasus terburuk. Mendengar vonis dingin dari dokter, wajah Budi menjadi pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Suamiku yang biasanya begitu percaya diri dan angkuh di rumah, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ratih, tolong aku. Aku tidak mau mati. Aku tidak tahan dengan cuci darah. Bagaimana dengan pekerjaanku nanti? Di ranjang rumah sakit, Budi menggenggam tanganku erat-erat. Dari getaran tangannya, aku bisa merasakan dengan jelas ketakutannya akan kematian. Ibu Budi, Ibu Wati, juga menangis di sudut ruangan sambil menutupi mulutnya dengan sapu tangan. Ibu Wati telah kehilangan suaminya di usia muda dan membesarkan Budi seorang diri. Ibu mertuaku yang biasanya tegar dan keras itu, saat itu hanyalah seorang ibu yang lemah. Melihat pemandangan itu, aku mengambil keputusan. Jika ginjalku cocok, aku akan mendonorkannya. Bukan karena aku sangat mencintai Budi. Ada rasa sayang sebagai keluarga yang telah hidup bersama selama 25 tahun. Dan yang terpenting, aku tidak ingin membuat Ibu Wati, yang telah menganggapku seperti anak kandungnya sendiri, bersedih. Namun, sebuah insiden terjadi yang meruntuhkan keputusanku dari akarnya. Tepat setelah tes kecocokan untuk transplantasi selesai dengan baik dan jadwal operasi ditetapkan. Di samping Budi yang tertidur di kamar rumah sakit, aku hendak menyambungkan ponselnya ke pengisi daya. Saat itu, layar ponsel tiba-tiba menyala dan sebuah pesan singkat muncul. Mas Budi, kalau operasinya berhasil, kita bisa jual rumah itu dan tinggal bareng. Ya, aku tunggu. Nama pengirimnya adalah Siska. Aku berdiri terpaku di lantai yang dingin dengan ponsel di tangan. Jantungku berdebar kencang di telinga. Kata-kata itu begitu kejam, seolah mengejekku yang telah memutuskan untuk mengiris tubuhku sendiri, demi menopang suami yang sedang lemah karena sakit. Pada saat itu, kejanggalan-kejanggalan kecil di masa lalu terhubung seperti kepingan puzzle, perjalanan dinas mendadak di akhir pekan, aroma parfum yang berbeda, dan tabungan bersama kami yang perlahan berkurang. Aku menatap wajah Budi yang sedang tidur. Betapa dalam kebohongan yang tersembunyi di balik wajahnya yang tenang itu. Jika aku menolak operasi sekarang, apa yang akan terjadi pada Budi? Ia mungkin harus menjalani cuci darah seumur hidup, atau bahkan kehilangan nyawanya. Sejenak, pilihan itu melintas di benakku. Namun, aku dengan tenang meletakkan kembali ponsel itu ke tempatnya. Jika aku meninggalkannya sekarang, ia hanya akan menjadi orang sakit yang menyedihkan dan mengundang simpati. Kebenaran yang tersembunyi akan terkubur dalam kegelapan, dan keberadaan uang yang telah aku dan Ibu Wati tabung untuk masa tua kami tidak akan pernah diketahui. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan wanita simpanannya itu kabur membawa semuanya. Aku menceritakan semuanya hanya kepada Ibu Wati. Awalnya Ibu Wati tidak mau percaya, tetapi setelah melihat berbagai bukti yang kukumpulkan, ia kehilangan kata-kata.
Di depan foto almarhum suaminya di rumah, Ibu Wati memeluk bahuku dengan tangan gemetar dan menangis tertahan. Ratih, maafkan aku. Cara mendidikku yang salah. Tinggalkan saja anak bodoh seperti ini, jangan lakukan operasi itu. Saat melihat air mata Ibu Wati, sebuah keputusan yang dingin dan keras terbentuk di hatiku. Bu, saya akan menjalani operasi. Kenapa? Tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tidak. Saya akan membuatnya sehat kembali, menempatkannya di puncak kebahagiaan. Dan dari sana, saya akan merebut semuanya kembali. Demi membalas semua yang telah ia lakukan pada hidup saya dan ibu. Operasi itu bukanlah untuk menyelamatkan Budi. Itu adalah investasiku untuk memberikan hukuman yang sempurna kepada para pengkhianat. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika aku berbaring di ranjang dingin ruang operasi. Sambil menatap lampu sorot yang menyilaukan di langit-langit, kesadaranku perlahan memudar karena anestesi, aku hanya memikirkan satu hal. Aku harus kembali hidup-hidup, dan dengan tangan ini, aku akan merobek senyum palsu pria itu. Rasa sakit yang hebat setelah operasi sungguh di luar bayangan. Setelah efek anestesi hilang, rasa sakit seperti terbakar menyerang dari dasar perutku. Aku hanya bisa berbaring tak bergerak di ranjang, menatap langit-langit dan menahan sakit. Bahkan untuk membalikan badan pun terasa seperti siksaan neraka. Namun, aku tidak pernah mengeluh karena aku punya tujuan yang jelas. Budi yang telah pulih, datang ke samping ranjangku, meneteskan air mata, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Ratih, terima kasih banyak. Kamu adalah penyelamat hidupku. Sisa hidupku akan kuabdikan untukmu. Mendengar kata-kata itu, aku merasa hatiku menjadi dingin. Mata Budi sama sekali tidak menatapku. Di kepalanya, mungkin sudah terbayang masa depan cerah bersama tubuh baru yang sehat dan wanita simpanannya. Aku hanya tersenyum tipis dan mengabaikan kata-kata Budi. Syukurlah kamu sudah sehat. Budi tidak mungkin menyadari makna sebenarnya di balik ucapan singkat itu. Aku memilih jalan untuk mengiris sebagian tubuhku sendiri demi membuat lawan lengah. Taksi berhenti dengan tenang. Setelah membayar ongkos kepada sopir, aku keluar. Yang ada di hadapanku bukanlah rumah orang tuaku atau hotel melati yang murah. Itu adalah sebuah apartemen mewah dengan keamanan ketat di pusat kota. Ini adalah markas baru yang telah disiapkan Ibu Wati secara diam-diam untukku. Budi mungkin berpikir aku sedang menangis terseduh-seduh di rumah orang tuaku sambil memegang uang saku yang sedikit. Aku melewati lobi dan naik lift ke lantai yang dituju. Saat aku menekan bel intercom unit paling ujung, pintu segera terbuka. Di sana, Ibu Wati berdiri dengan senyum tenang. Kerja bagus, Ratih. Kamu pasti lelah sekali. Ibu juga, mohon bantuannya untuk persiapan selanjutnya. Kami saling mengangguk tanpa banyak bicara. Begitu masuk ke dalam, di atas meja ruang tamu sudah menumpuk banyak dokumen dan map yang tersusun rapi. Itu adalah dokumen-dokumen untuk memindahkan seluruh aset perusahaan dan pribadi Budi ke bawah kendali penuh diriku dan Ibu Wati. Namun, di kepalaku masih ada satu pertanyaan kecil. Sesuatu yang mengganjal sejak hari aku mengetahui pengkhianatan Budi. Sambil meletakkan tasku, aku bertanya pada Ibu Wati. Bu, apakah Ibu ingat hari kepulangan Budi dari rumah sakit? Ekspresi Ibu Wati sedikit menegang. Sepertinya sudah saatnya kami membicarakan keberadaan ponsel Budi yang hilang, yang tidak bisa kutemukan waktu itu. Bu, apakah Ibu ingat hari kepulangan Budi dari rumah sakit? Mendengar pertanyaanku, Ibu Wati menghela napas kecil sambil meletakkan secangkir teh hangat di atas meja. Tentu saja, mana mungkin aku lupa. Hari itu anakku bertingkah aneh seperti orang lain, begitu gembira. Sambil menatap uap putih yang mengepul dari cangkir teh, ingatanku kembali ke kamar rumah sakit sebulan yang lalu. Pada hari kepulangan Budi, sebuah anggrek bulan yang indah menghiasi kamar. Bunga putih megah itu adalah kiriman dari kantor. Budi berulang kali merapikan rambutnya di depan cermin, mengenakan jaket favoritnya, dan bersenandung riang. Wah, rasanya seperti terlahir kembali. Aku tidak sabar menghirup udara luar. Budi memandang keluar jendela, merentangkan tangannya lebar-lebar, dan menarik napas dalam-dalam. Di sampingnya, aku duduk di tepi ranjang, menahan sakit di perutku sambil menandatangani dokumen kepulangan. Budi sama sekali tidak menyadari rasa sakitku. Ratih, sudah selesai beres-beresnya? Pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Meskipun sudah cukup sehat untuk bergerak sendiri, Budi menyerahkan semua urusan berkemas kepadaku. Tanpa berkata apa-apa, aku bangkit dan mulai memeriksa isi tas travel hitam Budi yang diletakkan di samping wastafel. Pakaian ganti, alat cukur, sikat gigi. Sambil merapikannya, aku mencari sesuatu. Itu adalah ponsel lain, yang tak sengaja kulihat sebelum operasi. Budi biasanya membawa dua ponsel berwarna perak dari kantor, dan ponsel hitam pribadinya. Namun, pesan yang kulihat itu berasal dari ponsel ketiga, model lama, yang disembunyikan di dalam sebuah kantong kecil di dasar tas travelnya. Loh, tanpa sadar aku bersuara pelan. Di dalam kantong itu hanya ada obat-obatan dan plester, ponsel lama itu tidak ada dimanapun.
Kupikir Budi selalu membawanya, jadi aku diam-diam memeriksa saku jaketnya dan sekitar tempat tidur, tapi tidak kutemukan. Jika Budi menyadari bahwa aku tahu dan menyembunyikannya, atau jika ia sudah menghapus bukti dan membuangnya, keringat dingin mengalir di punggungku. Mungkin aku akan kehilangan bukti lengkap sebelum bisa menangkapnya. Saat rasa cemas mulai merayapiku. Rati, tehnya sudah siap. Suara tenang Ibu Wati membawaku kembali ke ruang apartemen saat ini. Ibu Wati duduk di seberangku dan meletakkan tas tangan kulit hitamnya di pangkuannya. Lalu, dengan gerakan alami seperti mengambil sapu tangan, ia meletakkan sesuatu di atas meja. Terdengar bunyi klak yang kering. Itu adalah ponsel ketiga model lama yang kucari-cari dengan panik di rumah sakit. Aku terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Ibu, bagaimana bisa? Selama kamu di ruang operasi, akulah yang membereskan barang-barang anak itu, kata Ibu Wati sambil menatap ponsel itu dengan tatapan dingin. Anak itu sejak dulu, kalau berbohong, alis kanannya sedikit terangkat. Ditambah lagi setelah mendengar ceritamu, semua gerak-geriknya di rumah sakit tampak tidak wajar. Rupanya Ibu Wati memeriksa dasar tas travel Budi saat ia pergi ke toilet. Ia menemukan ponsel ini yang tersembunyi di bagian paling dalam kantong dan tanpa ragu memasukkannya ke dalam tasnya. Tapi ponselnya terkunci, kan? Ya, awalnya ada kata sandi. Tapi aku bisa langsung membukanya, kata Ibu Wati sambil tersenyum sinis. Kata sandinya, 1122. Hari pernikahan indah. Benar-benar, sampai kapan dia mau merendahkan orang lain? Hari pernikahan indah plesetan dari 11,22, I Fufunohi di Jepang, adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Menggunakan hari jadi pernikahan dengan istri sebagai kata sandi ponsel untuk menyembunyikan perselingkuhan. Aku meragukan kewarasannya, sekaligus terperangah oleh kebodohan Budi yang tak terbatas. Ia pasti meremehkanku. Berpikir aku tidak akan pernah meragukan privasinya. Isinya sudah kamu lihat, kan? Sudah. Semuanya sudah saya simpan. Berkat ponsel yang dibawa Ibu Wati ini, aku bisa memeriksa isinya dengan tenang di kemudian hari. Di dalamnya, tersimpan banyak pesan dengan seorang wanita berusia 30-an bernama Siska yang membuatku ingin memalingkan muka. Begitu operasinya selesai, nenek tua itu sudah tidak berguna lagi. Aku akan membuat tubuh Mas Budi cepat sehat lagi, ya. Kontrak apartemenku sudah mau habis. Ayo kita cepat cari rumah baru. Percakapan yang memuakkan terus berlanjut. Namun, yang paling membuatku gemetar adalah isi folder foto di samping aplikasi pesan. Di sana, di antara foto-foto liburan dan makan-makan, tersimpan gambar selembar dokumen. Itu adalah surat penutupan rekening deposito berjangka yang telah kami tabung selama bertahun-tahun. Jumlahnya 1 miliar rupiah. Uang berharga yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit untuk masa tua kami. Budi telah mencairkan semuanya tanpa sepengetahuanku dan memindahkannya ke rekening lain. Rekening itu, kita siapkan untuk masa tua. Kalau salah satu dari kita butuh perawatan, suaraku sedikit bergetar. Anak itu berencana membeli apartemen untuk tinggal bersama wanita bernama Siska itu dengan uang tersebut. Begitu, ya, suara Ibu Wati terdengar tenang, tetapi rendah karena amarah. Putranya sendiri telah mengkhianati istri yang menjadi penyelamat hidupnya, dan bahkan mencoba merampas dana pensiun mereka. Aku bisa merasakan betapa dalamnya fakta itu merobek hati Ibu Wati sebagai seorang ibu. Tangan Ibu Wati terkepal erat di pangkuannya. Bu, bukan hanya itu, aku mengeluarkan selembar foto cetak dari tasku. Itu adalah gambar lain yang membingungkan yang ada di bagian dalam folder foto ponsel. Coba lihat foto ini. Ibu Wati mencondongkan tubuhnya dan menatap foto itu. Yang terpampang di foto adalah sebuah kunci berwarna perak yang tidak kukenal dan selembar struk. Tulisan pada struk itu sedikit buram, tetapi nama sebuah toko furnitur impor mewah, tulisan ranjang double, set meja makan, dan total pembayaran lebih dari 100 juta rupiah masih bisa terbaca. Ini, struk pembelian furnitur, dan kunci ini. Kunci apa? Alamat pengiriman furnitur tidak tertulis di struk, tapi Budi pasti sudah mendapatkan kunci rumah baru untuk tinggal bersama wanita itu. Aku menunjuk foto kunci yang dicetak. Dana pensiun 1 miliar, ditarik 2 minggu sebelum operasi. Tanggal struk ini tepat sebelum Budi pulang. Artinya, dari ranjang rumah sakit, Budi memberi instruksi pada wanita itu untuk mengurus kontrak apartemen dan membeli furnitur. Keheningan menyelimuti ruangan. Budi, bahkan di saat genting antara hidup dan mati, telah dengan tekun mempersiapkan diri untuk mencampakkanku. Sementara ginjal yang dipotong dari tubuhku beredar di dalam tubuhnya, Budi menggunakan serpihan hidupku sebagai bahan bakar untuk membangun sarang baru bersama wanita simpanannya. Ratih. Ibu Wati mengangkat wajahnya. Di matanya tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah cahaya tekad yang dingin dan tajam. Kita akan cari tahu di mana anak bodoh itu menyembunyikan sarangnya. Dan kita akan mengambil kembali semuanya, sampai rupiah terakhir. Baik, Bu.
Saya juga berniat begitu. Bagaimana status kepemilikan apartemen itu? Untuk mendapatkan kembali dana pensiun kami harus menemukan lokasi rumah baru itu. Apakah Budi sekarang sedang membuka kunci rumah baru itu bersama Siska, mengira aku sedang menangis di rumah orang tuaku? Saat itu, ponselku yang tergeletak di meja menyala. Notifikasi yang muncul membuat jantungku berdebar pelan. Itu adalah sinyal dari sesuatu yang diam-diam kusembunyikan di barang bawaan Budi sebelum meninggalkan rumah. Bu, aku mengarahkan layar yang menyala ke Ibu Wati. Saya tahu kemana Budi pergi sekarang. Sebuah titik merah kecil di layar berhenti di salah satu sudut kawasan perumahan mewah di pusat kota. Kamu berdosa. Aku dan Imesha menatap tanpa kata pada cahaya merah kecil yang berkedip di Ratih. Ini apa? Tanya Ibu Wati dengan bingung, bergantian menatap ponsel dan wajahku. Ini pelacak GPS mini. Tadi pagi, saat pura-pura membereskan barang-barangnya, saya menjahitnya di lapisan dalam tas travel kulit kesayangannya. Mendengar kata-kataku, Ibu Wati terbelalak, lalu tersenyum tipis. Dasar kamu ini. Sejak kapan kamu belajar melakukan hal seperti ini? Karena saya sudah berjanji pada ibu. Saya akan membuatnya benar-benar lengah dan menyudutkannya sampai tidak bisa mengelak lagi. Sambil berkata begitu, aku mengeluarkan sebuah kantong kecil dari dalam tasku. Perlahan kubuka resletingnya dan meletakkan dua benda di atas meja. Bunyi logam yang dingin bergema di ruangan yang sunyi. Satu adalah kunci perak yang sama seperti di foto. Kunci baru yang asli. Satu lagi adalah salinan struk asli yang terlipat dan salinan surat perjanjian dari perusahaan properti. Ini, kunci asli yang ada di foto, dan bahkan surat perjanjiannya. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ibu Wati mengambil kunci itu dengan wajah tidak percaya dan mengamatinya dengan saksama. Tadi pagi, saat dia pergi lari, aku mulai menceritakan kejadian beberapa jam yang lalu dengan tenang. Tadi pagi, tepat setelah Budi pergi jogging dengan gembira sambil berkata, tubuhku ringan, rasanya bisa lari kemana saja, aku bergegas masuk ke ruang kerjanya di lantai 2. Budi biasanya mengunci laci paling bawah di mejanya. Aku tahu dari pengalaman bertahun-tahun sebagai suami istri, bahwa ia menyembunyikan semua hal yang tidak baik atau penting baginya di sana. Kunci laci itu selalu ada di gantungan kunci yang ia bawa. Namun, aku sudah lama tahu bahwa kunci duplikatnya disembunyikan di dalam kotak kosong alat cukur lama di belakang rak kamar mandi. Budi, yang mengira tempat persembunyiannya sempurna, tidak pernah membayangkan bahwa aku melihatnya setiap kali bersih-bersih. Dengan tangan gemetar, aku menggenggam kunci duplikat itu dan membuka laci ruang kerja. Aroma parfum kesukaan Budi tercium. Jantungku berdebar kencang dan bekas luka operasiku terasa nyeri. Bagaimana jika Budi pulang lebih cepat dari jadwal? Sambil melawan rasa takut itu, aku mencari di bagian dalam laci. Dan dari bawah tumpukan kartu ucapan tahun baru yang lama, muncullah kunci perak ini dan setumpuk surat perjanjian. Dengan jari gemetar, aku mengambil ponsel dan memotret seluruh isi surat perjanjian. Lalu, aku menarik beberapa lembar dokumen penting dari tumpukan aslinya dan memasukkannya ke dalam saku. Jadi, kunci yang sekarang dipegang anak itu. Ibu Wati menyipitkan matanya, tampak sedikit geli. Itu kunci gudang tua di rumah orang tua saya. Bentuknya sangat mirip, jadi saya menukarnya. Sebanyak apapun dia mencoba memutar kunci itu dengan bangga di depan pintu apartemen barunya sekarang, pintu itu tidak akan pernah terbuka. Membayangkan pemandangan itu, Ibu Wati tertawa kecil. Aku pun ikut tertawa. Ini hanya serangan balasan kecil, tetapi bagiku yang selama ini hanya diam dan menahan, tindakan kecil ini sungguh melegakan hati. Budi pasti sedang bingung dan kesal di depan pintu yang tidak bisa dibuka. Aku bisa membayangkan Budi yang berusaha pamer di depan wanita simpanannya, menjadi panik karena tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kita tidak bisa tertawa terus, Ibu Wati segera kembali serius dan membuka salinan surat perjanjian yang kubawa. Ia mengenakan kacamata bacanya, dan mulai menelusuri tulisan-tulisan di dokumen itu dengan cermat. Nama di apartemen ini memang Siska, tapi rekening penarikan pembayarannya. Jari Ibu Wati berhenti tepat di kolom nomor rekening di sudut dokumen. Seketika itu juga, raut wajah Ibu Wati berubah drastis. Bu, ada apa? Nomor rekening ini. Bukan rekening pribadi Budi. Ini rekening dana cadangan perusahaan kita. Perusahaan manufaktur komponen skala menengah yang didirikan oleh almarhum suami Ibu Wati, kini dipimpin oleh Budi sebagai direktur utama, tetapi sebagian besar saham perusahaan masih dipegang oleh Ibu Wati sebagai komisaris utama. Artinya, Budi, untuk membangun sarang cinta dengan wanita simpanannya, tidak hanya menggunakan dana pensiun kami berdua, tetapi juga telah menyentuh uang perusahaan yang telah dijaga oleh ibunya dengan susah payah. Anak itu menyalahgunakan wewenangnya sebagai direktur untuk menggelapkan uang perusahaan, suara Ibu Wati rendah dan serak. Suara itu lebih terdengar seperti campuran keputusasaan dan kesedihan yang mendalam daripada kemarahan.
Bagi seorang ibu yang telah seorang diri menjaga perusahaan dan membesarkan putranya, itu adalah pengkhianatan yang terlalu kejam. Bu, saat aku hendak berbicara, interkom ruangan berbunyi pelan. Di monitor, terlihat seorang pria parubaya berjas hitam berdiri. Dia datang, bukakan pintu. Atas perintah Ibu Wati, aku membuka kunci pintu. Yang masuk adalah Pak Wirawan, pengacara yang telah lama menjadi penasihat hukum perusahaan Ibu Wati. Pak Wirawan membungkuk dalam-dalam kepadaku dan Ibu Wati, lalu mengeluarkan sebuah map tebal dari tas bisnisnya yang tampak berat. Ibu Komisaris, Bu Ratih, maaf membuat Anda menunggu. Kasus yang Anda minta, semuanya sudah terkonfirmasi. Pak Wirawan melirik sekilas kunci dan dokumen di atas meja, lalu mulai berbicara dengan tenang. Direktur Budi telah mentransfer 3 miliar rupiah dana perusahaan secara ilegal ke rekening Siska. Selain itu, deposito berjangka sebesar 1 miliar rupiah, yang merupakan harta bersama dengan Bu Ratih, juga telah dipindahkan ke rekening yang sama. Totalnya 4 miliar rupiah. Aku menahan napas. Pak Wirawan mengangguk dengan berat. Benar, apartemen itu dibeli atas nama Siska, tetapi sumber dananya jelas. Ini adalah kasus penggelapan dalam jabatan yang sempurna, dan juga penyembunyian aset yang jahat untuk menghindari pembagian harta Gonogini. Budi berkata akan memberiku uang saku yang lebih banyak sebagai ganti pesangon. Itu adalah kata-kata murahan untuk sedikit meringankan rasa bersalahnya karena telah menyelewengkan uang sebanyak 4 miliar rupiah. Pak Wirawan, semua buktinya sudah lengkap, kan? Tanya Ibu Wati dengan suara dingin. Benar. Catatan GPS, riwayat ponsel, dan surat perjanjian asli yang diamankan Bu Ratih. Dengan semua ini, tidak mungkin dia bisa mengelak. Mendengar kata-kata Pak Wirawan, aku menggenggam kedua tanganku erat-erat. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Aku telah menyerahkan ginjalku untuk menyelamatkan Budi. Aku menahan rasa sakit dan melewati malam-malam penuh kecemasan. Dan inilah hasilnya. Budi, yang menjadi sehat dengan menggunakan sebagian tubuhku, merampas masa tuaku, mengkhianati perusahaan ibunya, dan tertawa bersama wanita muda. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku merasakan sesuatu di dalam hatiku tertutup rapat dengan bunyi klik. Bu, Pak Wirawan. Saat aku hendak membuka mulut, ponsel di atas meja kembali menyala. Saat kulihat layar, titik merah yang tadi berhenti kini mulai bergerak lagi. Sepertinya dia bergerak dari apartemen. Mendengar kata-kataku, Pak Wirawan mengeluarkan ponselnya dan memeriksa sesuatu. Mungkin karena kuncinya tidak bisa dibuka, dia menuju ke kantor pengelola gedung atau semacamnya. Tapi ini justru bagus. Pak Wirawan mengeluarkan selembar kertas tipis dari mapnya. Sebenarnya, saat menyelidiki pergerakan Direktur Budi, kami menemukan satu fakta luar biasa lainnya. Fakta luar biasa? Tanya Ibu Wati dengan curiga. Pak Wirawan menatap aku, dan Ibu Wati bergantian, lalu berkata dengan tenang namun jelas, Direktur Budi, sebelum memberikan surat cerai kepada Bu Ratih, telah membuat sebuah perjanjian dengan Siska. Inilah buktinya. Saat melihat judul dokumen yang disodorkan Pak Wirawan, darah serasa surut dari seluruh tubuhku. Itu adalah bukti dari rencana mengerikan yang telah Budi siapkan secara diam-diam jauh sebelum ia menerima ginjal dariku. Kebohongan Budi jauh lebih dalam dan lebih kelam dari yang pernah kubayangkan. Judul yang tertera pada selembar salinan yang diletakkan Pak Wirawan di atas meja adalah Perjanjian Pranikah dan Pembagian Harta. Tanggalnya adalah tepat setengah tahun yang lalu, sehari setelah aku menjalani tes kecocokan untuk mendonorkan ginjalku bagi Budi. Bu Ratih, mohon baca dengan tabah. Didorong oleh suara Pak Wirawan yang tenang namun sedikit kaku, aku menunduk menatap dokumen itu. Di bagian akhir dokumen, tanda tangan tulisan tangan Budi dan stempel merahnya tertera dengan jelas. Di sebelahnya, ada juga tanda tangan Siska. Saat aku membaca isinya satu persatu, pandanganku berputar. Udara di ruangan terasa tiba-tiba mendingin. Di sana, dengan bahasa hukum, sebuah janji yang tak dapat dipercaya telah dibuat. SDR Budi Santoso berjanji akan menyelesaikan perceraian dengan istrinya saat ini dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal dokter menyatakan transplantasi ginjal dari istrinya berhasil dan akan menikahi SDR. Siska, napasku terasa sesak. Jantungku sakit seolah diremas oleh tangan dingin. Namun, yang benar-benar menghancurkanku adalah salinan surat yang dilampirkan pada perjanjian itu. Sebuah surat pendek yang ditulis Budi untuk meyakinkan wanita simpanannya yang mungkin merasa cemas. Di sana, tertulis kata-kata yang begitu kejam, yang belum pernah kulihat selama 25 tahun ini. Siska, sabar sedikit lagi. Begitu aku mendapatkan ginjal wanita itu, aku akan kembali sehat sepenuhnya. Wanita itu hanyalah suku cadang untuk menyembuhkan penyakitku. Setelah sembuh, aku akan segera mencampakkannya. Jadi tunggulah aku di rumah baru kita. Hanyalah suku cadang. Aku tanpa sadar mengucapkan kalimat singkat itu. Saat itu juga, bekas luka operasiku terasa nyeri menusuk. Rasa sakit seperti disayat pisau menjalar,
Dan aku tanpa sadar menekan bagian itu dengan kedua tangan. Baginya, aku bukanlah istri, bukan keluarga, bahkan bukan penyelamat hidup. Aku hanyalah suku cadang yang praktis untuk memperpanjang hidupnya, dan hidup bahagia bersama wanita simpanan mudanya. Bahkan air mata yang ia teteskan sambil menggenggam tanganku sesaat sebelum masuk ruang operasi dan berjanji akan membalas budiku seumur hidup, semuanya hanyalah sandiwara murahan untuk menenangkanku dan mendapatkan ginjalku. 25 tahun. Kami tertawa bersama, berjuang bersama. Ketika ia jatuh sakit, aku rela mengorbankan sebagian hidupku untuk menolongnya. Aku bangun pagi-pagi untuk membuatkan sarapan, mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan, dan bahkan secara sukarela merawat mertuaku. Semua itu hancur berkeping-keping oleh beberapa baris kata-kata kasar. Aku tidak berteriak. Aku juga tidak bisa menangis meraung-raung. Aku begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Hanya ujung jariku yang memegang dokumen itu gemetar. Pandanganku perlahan kabur, dan setetes air mata dingin jatuh di atas salinan surat itu. Noda air mata itu perlahan menyebar di atas kertas. Melihat itu, Ibu Wati yang duduk di sampingku menggenggam kedua tanganku yang gemetar dengan kuat. Tangan Ibu Wati juga sedingin es dan gemetar hebat. Tidak akan kumaafkan. Sama sekali tidak akan kumaafkan. Budi telah kehilangan hatinya sebagai manusia. Suara Ibu Wati rendah seperti desisan. Aku mengangkat wajahku dan menatap Ibu Wati. Di mata Ibu Wati juga berkilauan air mata. Fakta bahwa putranya sendiri adalah manusia yang begitu kejam dan egois, itu pasti merupakan rasa sakit yang menghancurkan bagi Ibu Wati sebagai seorang ibu. Ratih, maafkan aku. Aku yang telah membesarkannya menjadi manusia seperti itu. Kebaikan hatimu hanya dimanfaatkan olehnya. Ibu Wati menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku buru-buru membalas genggaman tangan Ibu Wati. Bu, tolong angkat kepala Ibu. Ini bukan salah Ibu. Ibu Wati tidak mengasihaniku. Ia hanya menggenggam tanganku dengan kuat, seolah tanpa kata memberitahuku untuk tidak pernah menyerah. Meskipun tidak ada ikatan darah, aku merasa dari lubuk hatiku bahwa orang ini adalah keluarga sejatiku. Di seberang meja, Pak Wirawan juga menunduk dengan ekspresi muram. Direktur Budi memanfaatkan fakta bahwa Bu Ratih secara sukarela mendonorkan organnya. Ini direncanakan dan sangat jahat. Secara kemanusiaan, ini tidak bisa dimaafkan. Aku perlahan menarik napas dalam-dalam. Tangan yang gemetar kulepaskan dari genggaman Ibu Wati, dan kugenggam kembali dengan kuat di atas pangkuanku. Cukup sudah menangis. Aku bertekad kuat dalam hati. Budi telah merampas kesehatanku, uangku, dan bahkan harga diriku. Tapi aku tidak akan membiarkannya merampas sisa hidupku. Pak Wirawan, apakah perjanjian dan surat ini bisa digunakan di pengadilan? Ketika aku bertanya dengan suara tenang namun jelas, Pak Wirawan sedikit terkejut, lalu mengangguk kuat. Tentu saja. Ini lebih dari cukup sebagai bukti. Alasan perceraian sepenuhnya ada pada Direktur Budi, dan mengingat kejahatannya, kita bisa menuntut uang pesangon dalam jumlah besar. Selain itu, penyitaan aset yang disembunyikan juga pasti bisa dilakukan. Baiklah, kalau begitu, dokumen ini akan menjadi kartu truf kita juga. Aku dengan rapi memasukkan dokumen-dokumen di atas meja ke dalam map. Keputusasaan yang kurasakan tadi telah berubah menjadi amarah yang dingin dan membara. Saat itu, ponselku kembali bergetar singkat. Di layar, muncul pesan dari Budi. Ratih, sudah sampai di rumah orang tuamu? Kuncinya masih kamu bawa, nanti kirimkan lewat pos, ya? Aku sekarang mau merayakan kepulanganku dari rumah sakit dengan Siska. Kamu juga istirahat saja. Kata-kata yang penuh dengan kebohongan dan ketenangan. Membayangkan Budi yang kebingungan di depan pintu yang tidak bisa dibuka sambil memegang kunci gudang tua, aku merasa sangat geli. Senyum sinis Budi yang yakin bahwa dirinya adalah pemenang yang sempurna terbayang di mataku. Ia benar-benar mengira aku adalah wanita praktis yang akan diam saja dan menangis dalam diam. Tanpa membalas, aku mematikan layar dan meletakkan ponsel menghadap ke bawah di atas meja. Bu, persiapan untuk serangan balasan sudah lengkap. Ketika aku menoleh, Ibu Wati dengan tenang bangkit dan berjalan menuju brankas di sudut ruangan. Ia memutar kombinasi dan membuka pintu yang berat itu. Lalu, ia kembali ke hadapanku dengan membawa sebuah kotak kayu Pavlovnia kecil yang sudah tua. Di kotak itu, terukir lambang keluarga Santoso dan logo perusahaan dengan tinta emas. Ya, jadi, terakhir, aku akan mempercayakan ini padamu. Saat melihat kotak yang disodorkan Ibu Wati, jantungku berdebar kencang. Itu adalah rantai terkuat yang sama sekali tidak bisa dilawan oleh Budi. Sebuah kotak kayu kecil yang sudah tua diletakkan Ibu Wati di atas meja. Permukaannya menunjukkan bekas waktu dengan noda kehitaman dan logo perusahaan yang berkilau keemasan. Dengan gerakan perlahan, Ibu Wati membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, ada setumpuk dokumen yang dibungkus kertas tebal dan sebuah stempel perusahaan yang megah. Ini adalah saham perusahaan dan stempel resmi pribadiku, suara Ibu Wati sama sekali tidak bergetar.
Yang ada di sana adalah tekad yang tak tergoyahkan sebagai istri pendiri perusahaan dan sebagai seorang ibu. Pak Wirawan melanjutkan kata-kata Ibu Wati. Bu Ratih, Ibu Komisaris telah memproses pengalihan seluruh saham perusahaan yang dimilikinya kepada Anda. Dokumen itu sudah disahkan secara hukum di kantor notaris. Aku menahan napas. Seluruh saham perusahaan. Itu artinya adalah hak kendali sesungguhnya atas perusahaan yang sekarang dipimpin Budi. Bu, jangan. Benda sepenting ini saya tidak bisa menerimanya. Aku buru-buru mencoba mendorongnya kembali ke arah Ibu Wati. Perusahaan ini dibangun dengan susah payah oleh almarhum suami Ibu Wati dan dijaga mati-matian olehnya. Aku, sebagai menantu yang tidak punya hubungan darah, tidak pantas menerima warisan sebesar itu. Namun, Ibu Wati menggenggam tanganku dengan kedua tangannya. Ratih, kamu telah menyerahkan sebagian dari tubuhmu untuk anak itu. Mata Ibu Wati menatapku lurus. Kamu mempertaruhkan nyawamu. Karena itu, aku mempercayakan padamu sesuatu yang telah kulindungi seumur hidupku. Ini adalah tanggung jawabku sebagai orang tua. Bu, anak itu salah mengira bahwa ia menguasai seluruh perusahaan. Tapi kita harus membuatnya sadar siapa pemilik sebenarnya. Tangan Ibu Wati terasa hangat dan sangat kuat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain mengangguk pasrah pada tekad kuat yang terpancar dari tangannya. Pak Wirawan membentangkan surat perjanjian hibah dan surat kuasa di hadapanku. Mohon tanda tangan dan stempel Anda di sini, Bu Ratih. Dengan ini, Anda secara efektif menjadi pemilik perusahaan. Aku menarik napas dalam-dalam dan menggenggam pena. Beberapa saat yang lalu, aku hanyalah seorang istri malang yang dicampakkan oleh suami dan akan kehilangan segalanya. Kesehatanku, dana pensiunku, dan tempat tinggalku akan dirampas. Tapi sekarang berbeda. Beban pena di tanganku akan menjadi senjata terkuatku mulai sekarang. Aku menulis namaku dengan tulisan yang tegas dan tidak gemetar. Lalu, dengan tenang kububuhkan stempel pribadiku. Warna merah tinta stempel tercetak jelas di atas kertas putih. Saat itu, keraguan sekecil apapun yang ada di hatiku lenyap sepenuhnya. Baiklah, semua persiapan hukum sudah selesai. Mari kita mulai serangan balasan pertama, kata Pak Wirawan sambil memasukkan dokumen ke dalam map dengan mata berbinar tajam. Kami segera meninggalkan apartemen dan menuju bank utama di pusat kota dengan mobil Pak Wirawan. Kantor cabang bank besar yang mengelola rekening utama perusahaan Budi. Begitu kami masuk ke ruang pertemuan, seorang kepala cabang berjas datang dengan tergesa-gesa. Ibu Komisaris, ada keperluan mendadak apa hari ini? Ibu Wati dengan tenang namun dengan suara berwibawa berkata, mulai hari ini, perwakilan saya adalah Ratih Santoso ini. Dan saya minta wewenang Direktur Budi untuk menggerakkan dana dibekukan sementara, sekarang juga. Kepala cabang itu terbelalak, bergantian menatapku dan Ibu Wati. Pak Wirawan meletakkan tumpukan dokumen yang baru saja ditandatangani dan bukti transfer ilegal di atas meja. Telah ditemukan penggunaan pribadi dana cadangan perusahaan oleh Direktur Budi. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, kami minta kartu kredit perusahaan atas nama Direktur Budi segera diblokir dan rekeningnya dibekukan. Ruang pertemuan bank seketika diselimuti ketegangan. Penggunaan pribadi? Baik, akan segera kami proses untuk memblokir sistem. Kepala cabang itu berubah pucat dan segera memberi instruksi kepada bawahannya. Suara ketikan keyboard komputer bergema di ruangan itu. Hanya dalam beberapa puluh menit. Kartu kredit ajaib yang selama ini Budi gunakan dengan bebas, yang ia pakai untuk mentraktir makan malam mewah wanita simpanannya, membelikan barang-barang bermerek, dan membeli perabotan apartemen, kini berubah menjadi selembar plastik tak berguna. Aku minum seteguk teh yang disajikan. Rasa teh yang sedikit dingin itu entah kenapa terasa sangat nikmat hari ini. Saat kami meninggalkan bank, langit sudah mulai remang-remang. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, dan angin malam yang dingin berhembus. Ratih, apakah hatimu sedikit lega? Di kursi belakang mobil, Ibu Wati tersenyum lembut padaku. Iya, Bu, sedikit, tapi hati saya terasa lebih ringan. Aku mengeluarkan ponselku dari tas. Saat kubuka layar, titik merah GPS yang kupasang di tas Budi berhenti di sebuah restoran Prancis mewah terkenal di pusat kota. Sebuah restoran ternama yang sulit dipesan, dengan harga puluhan juta rupiah per orang. Budi pasti sedang bersulang anggur bersama Siska, merayakan awal kehidupan baru mereka. Tanpa tahu bahwa kartunya sudah diblokir total. Sambil menatap keluar jendela yang gelap, aku membayangkan apa yang akan terjadi. Budi adalah pria yang paling benci dipermalukan di depan umum. Terutama di depan wanita simpanan mudanya, ia selalu ingin tampil sebagai direktur kaya raya yang sempurna. Budi dengan bangga mencoba membayar, mengeluarkan kartu kredit hitamnya. Pelayan mencoba beberapa kali, tapi lampu merah tanda error terus berkedip. Pelayan dengan wajah menyesal mengembalikan kartu itu, dan di belakangnya tatapan sinis dari Siska. Wajah Siska yang curiga. Budi, yang hampir tidak pernah membawa uang tunai di dompetnya, akan membuat alasan apa untuk keluar dari situasi itu? Saat itulah ponsel di tanganku tiba-tiba bergetar hebat. Di layar,
Tulisan Budi berkedip terang. Berulang kali nada dering panggilan tak terjawab berbunyi. Aku tidak mengangkat telepon. Aku hanya menatap cahaya layar yang memberitahukan panggilan masuk. Aku bisa membayangkan dengan jelas betapa paniknya Budi di depan kasir restoran, keringat dingin membasahi dahinya. Tidak usah diangkat, biarkan saja dia tersiksa, kata Ibu Wati dengan dingin. Aku mengangguk kecil dan mematikan ponselku dengan tenang. Namun, penghinaan Budi hari itu barulah permulaan. Keesokan paginya, saat aku menyalakan ponsel, layarnya dipenuhi badai notifikasi. Riwayat panggilan tak terjawab dari Budi lebih dari 30 kali. Saat kubuka aplikasi pesan, berderet kata-kata penuh kepanikan dan kejengkelan. Hei, kenapa tidak angkat telepon? Kartu kreditku tiba-tiba tidak bisa dipakai. Kamu tahu sesuatu? Cepat hubungi aku. Katanya ada error sistem bank. Tapi ada yang mau aku konfirmasi. Tolong bawakan stempel cadangan perusahaan yang ada di brankas rumah. Besok pagi-pagi, ya. Aku membaca setiap pesan itu dengan perasaan dingin. Error sistem bank. Beraninya dia berbohong seperti itu. Budi sepertinya masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pemblokiran kartunya hanyalah sebuah kesalahan. Aku menunjukkan layar itu pada Ibu Wati yang sedang minum teh di sampingku. Bu, dia minta saya membawakan stempel cadangan. Sepertinya dia benar-benar ingin mengurus sesuatu di bank. Ya, bank pasti tidak memberitahunya alasan sebenarnya rekeningnya dibekukan. Pak Wirawan sudah mengatur agar mereka hanya mengatakan ada masalah sistem perusahaan, kata Ibu Wati sambil meletakkan cangkirnya. Temui saja dia. Dan dengarkan baik-baik betapa memalukannya kebohongan yang akan dia buat. Aku bersiap-siap dan pergi ke restoran keluarga di depan stasiun yang telah ditentukan Budi. Itu adalah tempat yang biasanya Budi hindari karena dianggap berisik dan murahan. Namun, dengan kartu yang diblokir dan uang tunai yang sedikit, ia bahkan tidak punya cukup uang untuk masuk ke kafe mahal. Begitu masuk, di kursi paling sudut, Budi duduk sambil menggoyangkan kakinya dengan gelisah. Melihat pemandangan itu, aku hampir berhenti. Sosok pria yang kemarin begitu percaya diri dan tertawa seolah bisa berlari kemana saja sudah tidak ada lagi. Ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya, dan tatanan rambutnya berantakan. Yang paling mencolok, jam tangan impor mahal yang selalu ia banggakan tidak ada di pergelangan tangannya. Lama sekali. Kamu dari mana saja? Begitu aku duduk, Budi berkata dengan suara kesal. Maaf, sibuk beres-beres di rumah orang tua. Saat aku meminta maaf dengan pura-pura, wajah Budi sedikit lega. Ia merasa lega karena mengira aku masih istri yang penurut dan tidak tahu apa-apa. Sudahlah. Yang lebih penting, stempel yang kuminta. Kamu bawa? Budi merendahkan suaranya seolah khawatir didengar orang lain, dan mengulurkan tangannya di seberang meja. Sebelum itu, ada apa? Kenapa panik begitu? Tanyaku. Budi berdeham dengan tidak wajar. Kemarin ada pertemuan dengan klien penting. Di restoran Prancis, Budi membusungkan dadanya seolah sedang melakukan pekerjaan penting. Lalu saat mau bayar, tiba-tiba kartuku error. Katanya ada gangguan sistem bank. Aku benar-benar malu di depan klien. Di bawah meja, aku mengepalkan tanganku erat-erat. Klien penting, tentu saja itu adalah Siska. Saat makan malam merayakan kepulangannya dari rumah sakit bersama wanita itu, Budi dihadapkan pada kenyataan bahwa kartunya tidak bisa digunakan. Wah, kasihan sekali ya. Tapi, pertemuan bisnis di minggu malam, pasti lelah sekali. Saat aku berkata begitu dengan tenang, alis kanan Budi melonjak. Persis seperti yang dikatakan Ibu Wati, saat berbohong alis kanannya pasti bergerak. Ya, pekerjaan mendadak. Karena tidak bawa uang tunai, terpaksa jam tanganku kutinggalkan sebagai jaminan. Kalau batasan rekening tidak segera dibuka pakai stempel itu, jam tanganku tidak akan kembali. Budi mengusap pergelangan tangan kirinya sambil menggerutu. Jam tangan itu adalah hadiah yang dibelikan Ibu Wati dengan susah payah saat ulang tahunnya yang ke-40. Hadiah berharga dari seorang ibu dengan harapan agar putranya tidak malu sebagai penerus perusahaan. Dan ia meninggalkannya sebagai jaminan untuk biaya makan bersama wanita simpanan mudanya. Fakta itu menyulut api amarah dingin di hatiku. Lalu, kenapa butuh stempel cadangan perusahaan? Tanyaku dengan tenang. Budi mencondongkan tubuhnya. Ibu kan sudah tua. Tidak bisa selamanya disuruh jadi bendahara perusahaan. Mumpung begini, aku akan satukan rekening pribadiku dengan dana perusahaan, dan aku yang akan kelola semuanya. Budi mengemukakan alasan yang paling masuk akal seolah-olah itu demi keluarga dan perusahaan. Dengan begitu, pembayaran pesangon dan harta gonogini untukmu juga bisa lancar. Jadi, cepat serahkan stempel itu. Tujuan sebenarnya Budi jelas. Rekening banknya yang dibekukan membuatnya ingin membuat rekening baru dan memindahkan sisa uang perusahaan ke sana. Tidak cukup dengan 4 miliar rupiah yang ia gelapkan untuk membeli apartemen bersama wanita simpanannya, ia masih ingin merampas dana perusahaan lebih banyak lagi. Keserakahan manusia bisa sampai sejauh ini. Aku merasa ngeri melampaui rasa muak.
Maafkan aku, Mas. Aku sengaja membuat wajah bingung. Stempelnya tidak kubawa. Hah, jangan bercanda. Kenapa? Budi berteriak, membuat pelanggan lain menoleh. Budi buru-buru merendahkan suaranya dan menatapku tajam. Kan sudah kubilang ada di brankas rumah. Kamu tahu nomor kombinasinya, kan? Iya, tapi waktu kubuka brankasnya, stempel dan buku tabungannya tidak ada. Saat aku berkata begitu, wajah Budi pucat pasi. Apa katamu? Tidak mungkin, sampai kemarin masih. Mungkin ibu memindahkannya ke tempat lain, kataku sambil mengambil gelas dan minum seteguk. Air dingin membasahi tenggorokanku yang kering. Melihat Budi yang panik dan matanya gelisah di hadapanku adalah imbalan yang jelas pertama bagiku. Stempel dan dokumen semuanya ada di tangan Ibu Wati sekarang. Dan seluruh wewenang perusahaan sudah diserahkan kepadaku. Budi tidak bisa lagi menggerakkan 1 rupiah pun uang perusahaan. Dasar perempuan tua itu, cari gara-gara saja. Umpatan terhadap ibunya sendiri keluar dari mulut Budi. Aku menekan gelas di meja dengan kuat. Menyebut ibunya yang telah membesarkannya dengan susah payah perempuan tua, hanya karena tidak sesuai keinginannya. Pria ini benar-benar tidak pantas diberi belas kasihan sedikit pun. Kalau tidak ada stempel, ya sudahlah. Budi mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi sambil mengeluarkan selembar kertas hijau dari tasnya. Surat cerai yang ia sodorkan kepadaku kemarin. Pokoknya tanda tangan dan stempel di sini. Aku yang akan urus ke kantor catatan sipil. Soal harta bisa diurus nanti. Cepatlah bebaskan aku. Budi dengan kasar mendorong surat cerai dan pulpen ke hadapanku. Baginya, kepanikan karena tidak bisa menarik uang lebih kecil daripada keinginannya untuk segera memenuhi janji pada Siska. Kamu juga tidak mau lihat wajahku lagi, kan? Ayo kita akhiri ini. Budi menatapku dengan angkuh seolah sedang memberikan tawaran yang murah hati. Aku menatap surat cerai di hadapanku dengan tenang. Akhir dari 25 tahun hari-hari yang kutahan diputuskan oleh selembar kertas tipis ini. Biasanya, mungkin aku akan menangis dan memohon di sini. Tapi hatiku setenang cermin. Baiklah, aku mengeluarkan stempel pribadiku dari tas. Lalu, ku genggam pulpen dan mulai menandatangani namaku di kolom yang tersedia. Budi, melihatku menandatangani dengan patuh, tersenyum puas. Ia benar-benar percaya bahwa dengan ini ia akan bebas sepenuhnya. Namun, tepat saat aku akan menyelesaikan tulisan terakhirku, ponsel Budi yang tergeletak di meja berdering keras. Di layar, muncul tulisan Siska. Budi mendecakkan lidah, berkata tunggu sebentar padaku, dan buru-buru mengangkat telepon. Halo Siska, ada apa? Aku lagi ada urusan penting. Hah? Suara Budi tiba-tiba melengking. Apa katamu? Kunci apartemen tidak bisa dibuka? Tidak mungkin. Itu kan kunci yang kuberikan. Budi, sambil menahan diri untuk tidak berdiri, berbicara dengan cepat dan panik di telepon. Tunggu, jangan hubungi agen properti. Aku akan ke sana sekarang. Hei, Siska, jangan menangis. Aku juga tidak mengerti. Aku berhenti menulis dan meletakkan pulpen dengan tenang. Lalu, aku menatap Budi yang pucat pasi dan sedang mati-matian mencari alasan di telepon dengan tatapan dingin. Kunci gudang tua yang kutukar. Siska pasti sedang kebingungan di depan pintu yang tidak bisa dibuka dan meluapkan amarahnya. Saat itulah rencana sempurna Budi mulai runtuh. Aku akan segera ke sana. Kamu tunggu saja di situ. Jangan bergerak sembarangan. Budi setengah berteriak pada Siska di seberang telepon. Lalu, dengan kesal ia menekan layar ponsel dengan kasar untuk memutus panggilan. Di dalam restoran keluarga yang ramai, hanya meja Budi yang diselimuti suasana aneh. Keringat dingin mulai muncul di dahi Budi. Ia mengeluarkan sapu tangan dan mengelap wajahnya sambil mati-matian berpura-pura tenang. Maaf, ada masalah pekerjaan. Bawahanku ceroboh di lapangan. Budi kembali berbohong padaku. Ia sepertinya sudah lupa bahwa ia baru saja mengatakan kunci apartemen. Manusia, jika sudah tersudut seperti ini, bahkan tidak bisa lagi menyelaraskan kebohongan yang ia buat, aku mengamati dengan kepala dingin. Wah, repot sekali ya. Padahal hari Minggu, kataku dengan suara pura-pura bersimpati. Budi mendecakkan lidah dan kembali menunjuk kertas hijau di atas meja. Urusan pekerjaan sudahlah. Cepat tanda tangani kertas itu. Dalam kata-kata Budi, tidak ada lagi rasa hormat sedikit pun terhadap seorang istri. Hanya suara dingin dan tajam untuk mengusir pengganggu. Aku memegang pulpen dan berhenti sejenak, bukan karena ragu untuk bercerai. Aku hanya tertegun kembali pada betapa kecil dan hinanya pria di hadapanku ini. Namun, keheninganku disalahartikan oleh Budi sebagai keraguan untuk bercerai. Ia menyilangkan lengannya dan tertawa sinis. Hei, Ratih. Jangan-jangan kamu mau menangis dan tidak mau berpisah sekarang? Budi mencondongkan tubuhnya, merendahkan suaranya, dan mulai mengancamku. Pikirkan baik-baik. Kamu itu sudah jadi orang sakit yang bahkan tidak bisa mengurus tubuhmu sendiri. Seumur hidup harus minum obat mahal. Kalau aku tidak transfer uang saku setiap bulan, bagaimana kamu mau hidup? Mendengar kata-kata itu, jantungku terasa membeku.
Di bawah meja, tanpa sadar aku menekan bekas luka operasiku. Obat yang harus kuminum seumur hidup. Itu adalah harga yang harus kubayar untuk menyelamatkan nyawa pria di hadapanku ini. Dan ia menggunakannya sebagai alat untuk mengancamku. Kalau aku yang mengajukan surat cerai, kamu bisa hidup manja pada orang tuamu di rumah. Jadi, diam-diam turuti saja perkataanku. Kalau kamu merengek, uang obat dan biaya berobat tidak akan kubayar sepeser pun. Wajah Budi menunjukkan superioritas total. Ia memegang uang. Karena itu, istri yang sakit tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Wajah seorang penguasa yang menjijikan yang percaya tanpa ragu. Aku mati-matian menahan tanganku yang hampir gemetar. Bukan karena marah. Perasaan seluruh darahku mengalir terbalik karena ketidakadilan yang luar biasa. Namun, di sudut pikiranku, diriku yang lain yang tenang berbisik. Orang ini bahkan tidak bisa menarik uang sepeser pun lagi. Benar. Rekening Budi sudah dibekukan. Dana perusahaan pun tidak bisa digerakkan tanpa izinku. Pria yang mengancam tidak akan membayar uang obatku ini sendiri, bahkan kesulitan untuk membayar makan siangnya besok. Saat menyadari fakta konyol itu, amarah dingin yang memenuhi hatiku tiba-tiba berubah menjadi perasaan lain. Aku perlahan mengangkat wajahku, dan dengan suara yang sangat tenang, yang bahkan mengejutkanku sendiri, aku berkata, "Baiklah, saya akan turuti kemauanmu." Aku menggenggam kembali pulpen, dan mulai menulis namaku di kolom isian istri pada surat cerai. Rati Santoso. Aku menulisnya satu persatu dengan rapi dan jelas. Lalu, aku mengambil stempelku dari tas, membubuhinya dengan tinta, dan dengan tenang menekannya di tempat yang ditentukan. Tanda stempel berwarna merah tercetak jelas di atas kertas hijau. Begitu aku meletakkan pulpen, Budi menyambar surat cerai itu. Tanpa memeriksa apakah tintanya sudah kering, ia memeriksa dengan saksama apakah ada yang kurang. Bagus, dengan ini sempurna. Budi menghela napas lega dan penuh kemenangan. Ia dengan hati-hati melipat kertas hijau itu dan menyimpannya di bagian dalam tas bisnis mahalnya, seolah menyembunyikan harta karun. Bagi Budi, kertas ini adalah tiket platinum untuk membuang masa laluku dan mendapatkan masa depan gemilang bersama wanita simpanan mudanya. Kamu juga akhirnya bisa lega, kan? Budi, yang suasana hatinya sudah membaik, bersandar di kursinya. Aku berterima kasih atas semua usahamu merawatku selama ini. Kamu benar-benar istri yang penurut dan praktis. Istri yang praktis. Itulah nilai diriku di matanya. Aku akan memulai hidup baru. Kamu juga. Hiduplah dengan baik, kata Budi, lalu mengambil nota dan berdiri. Saat aku hendak mengantarnya pergi, sebuah tawa kecil tiba-tiba keluar dari mulutku. Awalnya hanya suara kecil, tapi lama-kelamaan bahuku bergetar, dan rasa geli yang tak tertahankan muncul. Di kursi restoran keluarga yang sepi, aku tertawa sendiri sambil menutupi mulut. Budi yang sudah berjalan beberapa langkah menoleh dengan wajah jengkel. Apa yang lucu? Tiba-tiba saja, menyeramkan, Budi mengerutkan kening dan menatapku dengan dingin. Aku menahan tawa, menyeka sedikit sudut mataku dengan sapu tangan, lalu menatap Budi lurus-lurus. Tidakkah lucu, melihatmu begitu percaya, bahwa semuanya berjalan sesuai keinginanmu? Apa katamu? Wajah Budi menegang sejenak. Tidak, hanya bicara sendiri. Aku hanya merasa sangat senang bisa berguna bagimu. Aku tersenyum tulus. Budi menatapku dengan tatapan seolah melihat sesuatu yang menyeramkan. Lalu mengalihkan pandangannya dan bergumam, sudah gila ya, sebelum berjalan ke kasir. Budi tidak mengerti apa-apa. Kertas hijau itu bukanlah untuk membebaskannya. Surat cerai yang kutandatangani dan stempel itulah, yang akan menjadi bukti telak di pengadilan nanti, bahwa Budi telah mencampakkanku secara sepihak. Fakta bahwa ia berselingkuh, lalu mengancam istri yang sakit untuk menandatangani surat cerai, senjata paling kuat untuk membuktikannya, kini telah ia minta sendiri dan disimpan dengan hati-hati di tasnya. Saat ia menyerahkan kertas itu ke kantor catatan sipil, perangkap terbesarku akan aktif. Aku melihat Budi mengeluarkan uang Rp1.000, terakhirnya dari dompet untuk membayar, lalu keluar dari restoran seperti melarikan diri. Punggung seorang pria yang menyedihkan tanpa jam tangan dan kartu kredit, kopi Budi yang tersisa di meja, dingin dan tak tersentuh. Aku menatapnya sambil menarik napas dalam-dalam. Aku merasa bahwa waktuku sebagai Rati Santoso selama 25 tahun kini benar-benar telah berakhir. Anehnya, tidak ada air mata. Yang ada di hatiku hanyalah rasa lega yang tenang dan murni, seolah terbebas dari rantai yang berat. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Saat kubuka layar, ada pesan dari Ibu Wati. Rati, sudah selesai? Pak Wirawan menghubungiku. Anak itu benar-benar menuju ke kantor catatan sipil. Aku mengetik balasan singkat untuk Ibu Wati. Iya Bu, semua sesuai rencana. Saya sudah memberikan kertas itu padanya. Saat menekan tombol kirim, angin dingin berhembus di luar jendela, menggoyangkan daun-daun pepohonan. Budi pasti sedang bergegas ke kantor catatan sipil sambil ketakutan oleh telepon Siska yang terus-menerus mendesaknya.
Hatinya yang tidak sabar ingin segera mendapatkan hidup baru. Namun, kenyataan yang akan ia ketahui di loket itu sama sekali berbeda dari masa depan cerah yang ia impikan. Hanya dalam beberapa puluh menit lagi, ia akan menyadari keberadaan sebuah dokumen yang telah kuserahkan sebelumnya di balik loket kantor catatan sipil itu. Setelah berpisah dengan Budi di restoran keluarga, aku langsung menuju rumah yang pernah kami tinggali selama 25 tahun. Meskipun pagi tadi aku hanya membawa barang-barang seadanya, masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Aku perlu mengemas beberapa album foto lama yang kusayangi sejak masa lajang dan kain batik warisan dari Ibu Wati ke dalam kardus. Saat aku membuka kunci pintu depan, rumah terasa dingin, ruang yang setiap hari kubersihkan, kuhiasi dengan bunga musiman, dan kupenuhi dengan aroma masakan hangat. Namun, di tempat ini sekarang, tidak ada lagi tempat untukku, tidak ada lagi penyesalan. Aku menarik kardus dari lemari dan mulai mengemas barang-barang dengan tenang. Bekas luka operasiku terasa nyeri setiap kali aku bergerak. Namun, rasa sakit itu pun kini terasa seperti paku yang menopang tekadku untuk tidak pernah menyerah. Sambil berkemas, aku membayangkan apa yang sedang Budi lakukan. Hari ini adalah hari Minggu. Loket biasa di kantor catatan sipil tutup, hanya loket penerimaan malam hari untuk hari libur yang buka. Budi pasti dengan penuh semangat menyerahkan surat cerai hijau yang telah kutandatangani ke loket itu. Begitu diserahkan, ia pasti mengira dirinya telah resmi menjadi lajang dan terbebas dari keberadaanku yang mengganggu. Tapi dokumen itu tidak akan pernah diterima. Karena, pada hari aku keluar dari rumah sakit, tepat setelah mengetahui kebohongan Budi, aku telah mengajukan surat penolakan akta cerai ke kantor catatan sipil. Sekalipun Budi menulis dokumen itu dengan sempurna, selama aku tidak mencabutnya sendiri, surat cerai itu hanyalah selembar kertas tak berharga. Di loket penerimaan malam hari libur, mereka tidak akan memberitahukan fakta penolakan di tempat. Sampai pemberitahuan tidak dapat diterima dikirim melalui pos ke alamat Budi di kemudian hari, ia akan terus percaya bahwa ia telah berhasil bercerai. Aku berencana untuk menunggu dengan tenang saat ia menerima surat itu dan jatuh dalam keputusasaan. Saat aku sedang menata album dengan rapi di dasar kardus, terdengar suara pintu depan dibuka dengan kasar. "Ayo, masuk. Memang agak tua, tapi bersih kok." Suara Budi yang sedikit sombong bergema di lorong. Diikuti suara sepatu hak tinggi yang berketuk dan aroma parfum yang kuat dan menyengat. "Hah, bohong, aku nggak pernah dibilangin bakal tinggal di rumah tua jelek begini." Suara wanita yang tidak puas. Itu adalah Siska, wanita simpanan Budi. Aku berhenti berkemas dan bangkit dengan tenang. Pintu ruang tamu terbuka, Budi dan Siska masuk. Siska, yang tidak pantas dengan usianya yang masih 30-an, menenteng beberapa tas bermerek mahal yang mencolok. Aku mengenali tas itu. Merek baru yang pernah kulihat di pusat perbelanjaan dan kukatakan cantik, ya. Memikirkan bahwa uang dari deposito berjangka kami yang seharusnya untuk masa tua telah berubah menjadi tas-tas itu, hatiku terasa dingin. "Oh, kamu masih di sini?" Begitu melihatku, Budi tampak sedikit canggung. Namun, karena ada Siska di sampingnya, ia segera membusungkan dada dengan angkuh. "Baguslah. Mumpung ada kesempatan, kenalkan, ini Siska. Calon istri baruku." Budi dengan sengaja merangkul bahu Siska. Siska menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Lalu, melihat kardiganku yang longgar dan wajahku tanpa riasan, ia tertawa sinis. "Oh, jadi ini mantan istrinya. Kenalkan, saya Siska. Sudah dengar dari Mas Budi, katanya Anda sakit-sakitan terus ya?" Kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan yang terang-terangan dan superioritas yang kejam dari masa muda. "Terima kasih banyak sudah menyembuhkan Mas Budi. Berkat Anda, saya bisa memulai hidup baru dengan Mas Budi yang sudah sehat." Siska berbicara seolah-olah aku mendonorkan ginjalku untuknya. Istri biasa mungkin akan menangis histeris atau marah-marah di sini. Tapi aku hanya menatap wajahnya dengan tenang. Aku bahkan tidak berniat untuk marah. Ia juga hanyalah kaki tangan yang konyol, yang dipermainkan oleh kebohongan dangkal Budi. "Kenapa kalian kesini?" tanyaku dengan datar. Budi buru-buru menyela. "Ah, kunci apartemennya, ada kesalahan dari agen properti, jadi tidak bisa dibuka. Katanya besok baru beres, jadi untuk hari ini kami tinggal di sini. Ini kan rumahku juga, tidak masalah kan?" Dahi Budi basah oleh keringat. "Bukan kesalahan agen properti, itu karena aku menukarnya dengan kunci gudang tua di rumah orang tuaku." Siska menyikut lengan Budi dan meluapkan ketidakpuasannya. "Mas Budi, kartunya error, apartemennya tidak bisa dimasuki, sebenarnya ada apa sih? Aku sudah membayangkan minum sampahnya di kamar baru yang perabotannya lengkap, tahu. Maaf, sayang, error sistem banknya belum beres. Besok pasti aku urus, ya?" Budi mati-matian merayu Siska. Pemandangan itu sangat menyedihkan, berbeda jauh dengan pria yang dulu memerintahku dengan angkuh. Di pergelangan tangannya, jam tangan hadiah dari ibunya juga sudah tidak ada.
Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Tadi aku sudah serahkan dokumen ke kantor catatan sipil. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi, kata Budi dengan nada penuh kemenangan. Uang ganti pesangon akan kutransfer kalau kartuku sudah bisa dipakai lagi. Sampai saat itu, diam saja di rumah orang tuamu. Pria yang tidak punya uang, kartu kredit tidak bisa dipakai, dan tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri, beraninya bersikap begitu angkuh. Aku menatap mereka berdua sambil menghela napas kecil. Barang-barang saya hanya ini. Aku mengangkat satu kardus yang sudah selesai dikemas. Silakan saja. Sambil berkata begitu, aku meletakkan kunci duplikat rumah ini di atas meja ruang tamu. Budi menyambar kunci itu. Oke. Jangan pernah kembali lagi. Aku melirik mereka berdua, lalu dengan tenang berjalan ke pintu depan. Dari belakang, terdengar keluhan Siska dan suara Budi yang mati-matian menenangkannya. Sofa ini jelek banget, besok harus beli yang baru. Ya, kamu yang bayar loh. Iya, aku tahu. Kamu pikir aku ini siapa? Direktur perusahaan, tahu. Uangku banyak. Mendengar suara Budi yang berpura-pura kuat, aku membuka pintu depan. Angin malam yang dingin membelai pipiku. Budi pasti percaya bahwa aku terusir dengan kehilangan segalanya. Ia berpikir bahwa ia telah mendapatkan rumah ini dan akan memulai hidup baru bersama Siska. Namun, ada satu fakta yang tidak Budi ketahui. Tanah dan bangunan ini bukanlah milik kami berdua. Saat kami baru menikah, Ibu Wati membelinya atas nama perusahaan dengan niat untuk menjadikannya rumah dinas perusahaan suatu saat nanti. Artinya, Budi salah mengira ini adalah rumah atas namanya, padahal pemilik resminya adalah PT Santoso Jaya, dan hak perwakilannya saat ini ada padaku. Budi tidak punya hak apapun untuk menempatkan wanita simpanannya di rumah yang bukan miliknya. Besok, surat somasi dari Pak Wirawan akan tiba. Dokumen hukum yang kejam yang memerintahkan pengosongan segera karena penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Saat aku keluar, sebuah mobil hitam telah berhenti di depan gerbang. Mobil jemputan Ibu Wati. Begitu aku masuk ke kursi belakang, Ibu Wati tersenyum tenang. Mereka masuk ke rumah itu, ya? Iya, Bu. Mereka merasa sudah menang telak. Kalau begitu, besok pagi pasti akan seru. Pak Wirawan sudah menyiapkan sesuatu yang menarik. Mereka berdua saat itu belum tahu arti dari kata-kata Ibu Wati dan neraka sesungguhnya yang akan dimulai besok. Keesokan paginya, aku terbangun oleh cahaya matahari yang damai di apartemen Ibu Wati. Biasanya, pada jam ini aku sudah harus memaksakan diri bangun untuk membuat sarapan Budi. Tapi hari ini, aku tidak perlu terburu-buru ke dapur. Dari kamar sebelah, tercium aroma teh hangat yang diseduh Ibu Wati. Pagi, Ratih, tidurmu nyenyak? Iya, Bu. Anehnya, saya tidur sangat pulas. Rasa sakit bekas operasi pun terasa sedikit mereda pagi ini. Sambil meminum obat, aku menatap langit biru di luar jendela. Budi, yang kuselamatkan dengan mengiris tubuhku, pasti sedang terbangun di rumah tua itu sambil mendengar keluhan Siska. Pukul 10 pagi, sesuai janji, pengacara Pak Wirawan datang ke apartemen. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Selamat pagi, Ibu Komisaris, Bu Ratih. Pagi ini saya telah menyelesaikan semua pengaturan prosedur hukum. Pak Wirawan membentangkan dokumen tebal di atas meja dan mulai berbicara dengan tenang. Pertama, surat somasi ke rumah itu. Berdasarkan catatan pengiriman, Direktur Budi telah menerimanya secara langsung tadi pagi pukul 09.30. Mendengar itu, aku dan Ibu Wati saling berpandangan. Surat somasi. Di dalamnya, tertulis pemberitahuan yang jelas atas namaku, Ratih Santoso, sebagai Direktur Utama perusahaan. Bangunan tersebut adalah milik PT Santoso Jaya. Karena telah melanggar aturan penggunaan sebagai rumah dinas, diperintahkan untuk segera mengosongkan. Selain itu, menempatkan pihak ketiga tanpa izin merupakan tindakan pendudukan ilegal, dan jika tidak dikosongkan dalam waktu 3 hari, akan diambil tindakan hukum. Budi pasti tidak percaya dengan matanya saat menerima surat itu di pagi hari. Rumah yang ia anggap miliknya ternyata milik perusahaan, dan ia bahkan diperlakukan sebagai penghuni ilegal. Selain itu, pemberitahuan penolakan akta cerai dari kantor catatan sipil juga telah dikirim hari ini, lanjut Pak Wirawan dengan datar. Direktur Budi percaya bahwa ia telah sepenuhnya kembali lajang, tetapi secara hukum, Bu Ratih masih merupakan istri sahnya. Dan sekarang, bagian utamanya. Pak Wirawan meletakkan salinan rekening koran di hadapan kami. Itu adalah catatan rekening Siska, tempat Budi mentransfer dana perusahaan dan dana pensiun kami sebesar 4 miliar rupiah. Sebenarnya, setelah kami meminta perusahaan investigasi profesional untuk melacak pergerakan rekening Siska, kami menemukan fakta yang mengejutkan. Jari Pak Wirawan menunjuk pada deretan catatan penarikan di rekening koran. Direktur Budi bermaksud mentransfer uang ini sebagai dana pembelian apartemen. Namun, Siska telah menarik hampir 800 juta rupiah dari 4 miliar rupiah itu untuk tujuan lain. 800 juta? Aku terkejut.
Ibu Wati juga mengerutkan kening dengan wajah tegang. Benar. Rinciannya adalah pelunasan utang ke beberapa perusahaan pinjaman online, belanja berulang kali di butik merek mewah, dan riwayat pembayaran ke sebuah klub malam yang dikelola oleh seorang pria muda. Bahkan ada jejak ia melunasi utang orang tuanya di kampung. Aku kehilangan kata-kata. Siska tidak pernah mencintai Budi. Ia tidak pernah berniat untuk memulai hidup baru dengan Budi yang telah sehat kembali. Tujuannya hanya satu. Memeras sebanyak mungkin uang dari seorang pria kaya yang praktis, yang kebetulan memiliki perusahaan. Budi, demi memilih wanita yang hanya menganggapnya sebagai sumber uang, telah mencampakkan istri yang telah menemaninya bertahun-tahun. Direktur Budi telah ditipu habis-habisan oleh Siska. Namun, sekarang setelah kartu kredit Direktur Budi diblokir, baginya Direktur Budi hanyalah dompet kosong yang tidak bisa menghasilkan uang lagi, kata Pak Wirawan dengan tajam, mengungkapkan kebenaran yang kejam. Saat itu, ponselku yang tergeletak di meja mulai berdering keras. Di layar, tulisan Budi menyala. Berbeda dengan kemarin, nada dering panggilan tak terjawab terus berbunyi dengan ngotot. Angkat saja. Nyalakan speakernya, atas perintah tenang Ibu Wati, aku menekan tombol jawab dan meletakkan ponsel di tengah meja. Hei, Ratih, maksudmu apa? Begitu telepon tersambung, teriakan Budi menggema di seluruh ruangan. Dari seberang telepon, terdengar juga suara melengking Siska. Mas Budi, gimana ini? Baru saja ada surat aneh datang, disuruh keluar dari rumah ini. Lelucon apa ini? Dan kenapa nama pengirimnya namamu? Suara Budi benar-benar panik. Namun, harga dirinya sebagai direktur perusahaan masih menghalanginya, ia mati-matian mencoba bersikap mengancam. Seperti yang tertulis di surat, rumah itu atas nama perusahaan. Anda tidak bisa menempatkan Nona Siska, yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan di sana, jawabku dengan tenang. Budi semakin marah. Jangan bercanda, aku direktur perusahaan ini, rumah dan perusahaan semuanya di bawah kendaliku. Kamu pikir kamu siapa? Hanya ibu rumah tangga, bisa bertindak sembarangan dan dimaafkan? Napas Budi terdengar terengah-engah dari seberang telepon. Kartu yang diblokir juga pasti ulahmu dan ibu di belakang layar, kan? Hentikan semua ini. Sekarang juga panggil ibu ke telepon. Ibu Wati menggelengkan kepalanya dalam diam. Sekarang bukan saatnya Ibu Wati berbicara langsung. Tolong tenang sedikit. Berteriak di telepon tidak akan menyelesaikan apa-apa. Saat aku dengan sengaja menjawab dengan dingin dan formal, Budi terdengar seperti mendengus. Baiklah, kalian benar-benar membuatku marah. Akan kubuat jelas semuanya. Besok siang datang ke ruang rapat utama perusahaan. Budi secara sepihak menentukan waktu dan tempat. Panggil semua kerabat juga. Rapat dewan darurat. Aku akan buat ibu menyerahkan semua saham dan stempelnya kepadaku. Kamu juga akan kuputuskan hubungan secara resmi di sana, jadi bersiaplah. Rapat keluarga. Budi bermaksud untuk mempermalukan aku dan Ibu Wati di depan kerabat dan dewan direksi, dan dengan kekuasaannya, merebut semuanya secara paksa. Perjuangan terakhir seorang pria malang yang belum menyadari bahwa ia telah kehilangan kekuasaan sebagai direktur dan juga uangnya. Baiklah, besok siang di ruang rapat, ya. Saat aku dengan tenang menyetujuinya, Budi menggertak, jangan coba-coba kabur, lalu memutus telepon secara sepihak. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Anak bodoh. Menyiapkan tempat untuk mencekik lehernya sendiri, kata Ibu Wati dengan tenang sambil meminum tehnya yang sudah dingin. Benar Bu, panggung terbaik sudah disiapkan, kataku sambil bertukar pandang dengan Pak Wirawan dan mengangguk kecil. Budi percaya bahwa ia akan menang di depan kerabat. Ia benar-benar berpikir bisa mempermalukanku di depan dewan direksi, dan merebut segalanya dari Ibu Wati. Namun, yang menunggunya di ruang rapat besok bukanlah istri yang penurut atau ibu yang lembut. Dan seorang tokoh yang sama sekali tidak ingin Budi temui, juga akan hadir dalam rapat besok. Saat di mana rencana sempurna Budi akan runtuh berkeping-keping sudah di depan mata. Keesokan siangnya, aku, Ibu Wati, dan pengacara Pak Wirawan tiba di gedung kantor pusat PT, Santoso Jaya. Saat membuka pintu ruang rapat utama yang megah di lantai paling atas, suasana aneh dan menyesakan sudah memenuhi ruangan. Di tengah meja panjang yang besar, Budi, yang mengenakan setelan jas pesanan mahal, duduk dengan angkuh. Di sebelahnya, Siska, yang mengenakan gaun one piece pink yang sangat mencolok, duduk sambil dengan bosan mengamati kukunya. Di sekeliling mereka, para dewan direksi dan beberapa kerabat yang merupakan paman Budi berbaris dengan wajah tegang. Ini adalah rapat penting perusahaan dan pertemuan keluarga yang sakral. Membawa serta wanita simpanan muda yang belum terikat pernikahan, adalah tindakan di luar nalar Budi, yang membuat para direksi dan kerabat yang telah lama mendukung perusahaan, menunjukkan ketidaksenangan mereka secara terang-terangan. Semua orang mengerutkan kening dan menatap penampilan mencolok Siska dengan dingin. Namun, karena takut pada kekuasaan Budi sebagai direktur saat ini,
tidak ada yang berani protes secara langsung. Saat kami masuk dengan tenang dan duduk di kursi yang telah ditentukan, Budi tidak menyapa sama sekali. Ia hanya sedikit mengangkat sudut bibirnya dengan senyum sinis seolah meremehkan aku dan Ibu Wati. Ia benar-benar percaya bahwa dirinya lah penguasa di tempat ini dan semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Setelah memastikan semua orang duduk, Budi berdiri dengan sikap penuh kemenangan. Semuanya, maaf telah merepotkan di tengah kesibukan Anda. Hari ini, saya meluangkan waktu untuk membuat keputusan penting yang menyangkut masa depan keluarga saya dan PT Santoso Jaya ini. Budi mulai berbicara dengan suara rendah seolah ia adalah tokoh utama dalam sebuah tragedi. Seperti yang Anda ketahui, saya hampir mati karena penyakit ginjal yang parah. Selama itu, istri saya, Ratih, mendonorkan ginjalnya dan merawat saya dengan tulus. Sampai di situ, saya sangat berterima kasih. Budi dengan sengaja menunduk dan berhenti sejenak. Namun, sayangnya, begitu saya pulih, kepribadiannya berubah total. Yang keluar dari mulut Budi adalah serangkaian kebohongan yang terlalu dibuat-buat. Ia mengatakan bahwa aku mulai mengekangnya secara berlebihan, ikut campur dalam manajemen perusahaan dan urusan keuangan, dan menjadi tidak stabil secara mental. Aku sering mengamuk di malam hari dan memakinya dengan kata-kata tidak jelas, sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup bersama. Karena itu, ia dengan berat hati memutuskan untuk bercerai dan memilih Siska sebagai pasangan baru yang benar-benar mendukungnya. Selama Budi memerankan suami yang tragis, Siska ikut memasang wajah sedih dan menekan sudut matanya dengan sapu tangan. Kebohongan yang keterlaluan itu membuatku tanpa sadar meremas rok di pangkuanku. Tapi aku tidak menunjukkannya di wajahku. Aku hanya diam menyaksikan sandiwara tunggal Budi yang konyol. Lebih jauh lagi, Ratih telah dengan licik menipu ibu dan membekukan kartu kredit serta rekening bank saya secara sepihak. Bahkan, ia melakukan pelecehan dengan mencoba mengusir saya dan Siska dari rumah dinas tempat saya tinggal. Budi menggebrak meja dengan keras dan menatap tajam ke arahku dan Ibu Wati. Ini adalah tindakan pemberontakan yang jelas terhadap saya sebagai direktur. Saya tidak akan pernah membiarkan tindakan yang mengacaukan perusahaan dan menghalangi saya lagi. Lalu Budi dengan kasar menggeser setumpuk dokumen yang telah disiapkannya di hadapan Ibu Wati. Karena itu, hari ini kita akan selesaikan semuanya di sini. Bu, saya minta Anda menyerahkan semua saham perusahaan, hak perwakilan, dan stempel resmi kepada saya. Perusahaan akan hancur jika Anda terus dimanipulasi oleh wanita seperti Ratih. Budi kemudian menoleh ke arahku. Dan kamu? Ratih, sepertinya kamu berencana menipuku untuk mendapatkan uang pesangon dalam jumlah besar. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Jika kamu menarik kembali penolakan surat cerai di sini dan pergi dengan damai, sebagai balas jasa atas semua usahamu selama ini, aku akan memberimu sedikit uang perpisahan. Budi benar-benar percaya bahwa ia menguasai situasi. Jika ia berhasil menjadikan kami penjahat di depan kerabat dan dewan direksi dan mengisolasi kami, ia berpikir dua wanita seperti kami hanya akan ketakutan dan menangis. Ayo, cepat tanda tangani dokumen itu dan stempel, suara Budi menggema di ruang rapat. Namun, aku tidak berteriak atau menangis membela diri. Ibu Wati juga sama. Ia hanya melirik dokumen pengalihan saham yang diletakkan di hadapannya dan tidak bergerak. Sikap kami yang terlalu tenang dan keheningan yang mencekam membuat alis kanan Budi melonjak tidak wajar. Sikap apa itu? Apa kalian tidak puas dengan tawaranku yang murah hati? Saat Budi mulai menunjukkan sedikit kepanikan, Pak Wirawan yang duduk di samping Ibu Wati perlahan berdiri. Direktur Budi, apakah Anda memanggil para dewan direksi dan kerabat hanya untuk mendengarkan fantasi pribadi dan alasan Anda yang memalukan? Suara Pak Wirawan yang dingin dan jelas seketika membekukan udara di ruang rapat. Apa katamu? Beraninya kamu sebagai penasihat hukum membantahku sebagai direktur. Budi meninggikan suaranya, tetapi Pak Wirawan tidak terpengaruh. Anda bilang direktur. Tetapi sepertinya Anda belum menyadari bahwa Anda telah sepenuhnya kehilangan kualifikasi untuk duduk di kursi itu. Pak Wirawan dengan rapi mengeluarkan beberapa map dari tas bisnisnya yang berat dan mulai menatanya di atas meja. Rapat ini bukan untuk Anda menghakimi Bu Ratih atau Ibu Komisaris. Ini adalah forum untuk mengungkap dan menyelesaikan semua penipuan dan pengkhianatan keji yang telah Anda lakukan terhadap perusahaan dan keluarga. Mendengar kata-kata itu, para dewan direksi dan kerabat yang tadinya diam mulai berbisik. Senyum santai perlahan menghilang dari wajah Budi. Penipuan. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Budi berdiri dan berteriak dengan wajah memerah. Aku ini direktur. Siapa yang bisa protes kalau aku menggunakan uang untuk kepentingan perusahaan? Tepat saat suara Budi yang berpura-pura kuat melengking, pintu ruang rapat yang megah perlahan terbuka tanpa ketukan. Kalau bukti, semuanya ada di sini Mas Budi. Mendengar suara rendah dan tenang itu, wajah Siska yang tadinya bosan di samping Budi pucat pasi. Ia menjatuhkan ponselnya di atas meja dan berdiri dengan kursi berderit. Budi juga, melihat sosok yang berdiri di depan pintu,
terbelalak seolah melihat hantu. Yang muncul adalah seorang pria muda yang Budi yakini tidak akan pernah datang ke tempat ini. Dan di tangan pria itu, tergenggam dokumen telak yang akan mengungkap kebenaran yang disembunyikan Siska. Pintu ruang rapat yang megah terbuka perlahan tanpa ketukan. Kalau bukti, semuanya ada di sini, Mas Budi. Mendengar suara rendah dan tenang itu, wajah Siska, yang tadinya duduk bosan, pucat pasi. Ia menjatuhkan ponselnya, dan kursinya berderit saat ia berdiri. Gaun pink mencolok yang dikenakannya tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang gemetar. Budi juga terbelalak menatap sosok di ambang pintu. Di sana berdiri seorang pria muda berusia sekitar 30-an, kulitnya agak gelap terbakar matahari. Pakaiannya santai, hanya kemeja dan jaket, tetapi matanya tenang dan seolah telah melihat segalanya. Tono, kenapa kamu di sini? Wajah Siska sudah pucat seperti mayat. Suara lututnya yang beradu terdengar di ruang rapat yang sunyi. Budi memandang bergantian antara pria asing yang tiba-tiba muncul dan Siska yang sangat panik. Hei, Siska. Siapa pria ini? Kenalanmu? Pertanyaan Budi tidak dijawab oleh Siska yang hanya bisa mundur tanpa suara. Sebaliknya, pria muda bernama Tono itu perlahan mendekati meja panjang dan berdiri di hadapan Budi. Selamat siang, Direktur Budi, nama saya Tono, saya suami dari Siska. Satu kalimat itu seketika menghentikan waktu di ruang rapat. Para kerabat dan dewan direksi menahan napas menatap Tono. Budi, dengan mulut setengah terbuka, tampak tidak bisa memahami arti kata-kata itu. Suami? Kamu suami Siska? Suara Budi serak. Bohong. Siska bilang dia lajang. Kami bahkan sudah merencanakan apartemen untuk tinggal bersama setelah menikah. Saat Budi mati-matian mencoba membantah, Tono tertawa sinis. Dana pembelian apartemen, ya? Kalau begitu, coba lihat ini. Tono melemparkan beberapa lembar dokumen ke hadapan Budi. Itu adalah rekening koran Siska dan dokumen utang restoran yang dikelola oleh Tono. Siska telah berulang kali mentransfer sejumlah besar uang ke rekening saya. Sebagian dari 4 miliar rupiah yang Anda berikan padanya, telah habis untuk membayar utang restoran saya dan biaya hidup kami. Tono menatap Budi dengan tatapan sinis. Siska itu boros dan suka menghamburkan uang. Dia sangat senang menemukan direktur kaya yang mudah ditipu. Kata-kata Tono bergema dengan tenang namun kejam di ruang rapat. Siska bahkan menertawakan Anda. Katanya, ada paman-paman sekarat yang kesepian. Begitu didekati wanita muda langsung mabuk kepayang. Cukup bersikap manis sedikit, uangnya bisa diperas dengan mudah. Paman-paman sekarat, mudah diperas. Mendengar kata-kata itu, darah serasa surut dari wajah Budi. Iya, demi wanita muda yang ia percayai mencintainya, telah mencampakkan istri yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia yakin bahwa dirinya masih muda dan penuh pesona sebagai pria. Namun, bagi wanita itu, Budi hanyalah sumber uang, dan di belakangnya, ia adalah istri dari pria lain yang menertawakannya. Ini benar? Kamu sudah menikah? Budi menatap Siska dengan tatapan memohon. Tapi Siska tidak berani menatap Budi. Ia hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan gemetar hebat. Rencana sempurna Budi hancur berkeping-keping dari pondasinya. Aku hanya diam menyaksikan pemandangan itu. Pria yang kuselamatkan dengan mengiris tubuhku ternyata hanya mengejar ilusi yang begitu bodoh dan dangkal. Bukan amarah, yang ada di hatiku hanyalah rasa muak yang tak terbatas dan pemahaman yang dingin. Tono sedikit menunduk ke arah Pak Wirawan. Saya dihubungi oleh pengacara Wirawan. Katanya, istri saya telah menipu sejumlah besar dana dari direktur. Saya sendiri tidak tahu bahwa itu adalah uang haram, tapi saya tidak mau dituntut sebagai kaki tangan penipuan. Karena itulah Tono, atas permintaan Pak Wirawan, muncul di sini dengan membawa bukti. Semuanya demi melindungi dirinya sendiri. Itulah pengkhianatan menjijikan antara sepasang kekasih gelap. Dari antara para kerabat dan dewan direksi, mulai terdengar bisikan kecaman. Uang perusahaan dipakai untuk membayar utang suami dari selingkuhannya? Dan dia mengusir istrinya sendiri yang telah menyelamatkan nyawanya? Tidak bisa dipercaya. Sebagai direktur? Tidak. Sebagai manusia, dia sudah tamat. Tatapan dingin para dewan direksi serentak menusuk Budi. Mereka yang tadinya hanya diam karena takut pada kekuasaan Budi, kini tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahan dan rasa muak mereka atas skandal yang keterlaluan ini. Paman Budi juga berdiri dengan wajah memerah. Budi, kamu ini, bukan hanya Ratih, kamu juga mencoreng nama keluarga Santoso. Budi, tak tahan dengan tatapan sinis di sekelilingnya, menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, aku ditipu, wanita ini yang menghasutku. Budi menunjuk Siska dan berteriak. Wanita yang baru saja ia perkenalkan dengan bangga sebagai calon istri barunya, kini ia coba singkirkan sebagai wanita jahat yang telah menipunya. Namun, Pak Wirawan tidak membiarkannya. Ditipu, katamu? Direktur Budi,
Anda dengan sadar telah membuat perjanjian pembagian harta dengan Siska bahkan sebelum Bu Ratih masuk ruang operasi, bukan? Pak Wirawan menunjukkan salinan perjanjian itu di hadapan Dewan Direksi. Istri Anda mendonorkan ginjalnya untuk menyelamatkan nyawa Anda. Anda menunggu hasilnya, lalu dengan tubuh sehat dan harta bersama, Anda berencana menikah lagi dengan wanita lain. Ini bukan perbuatan orang yang ditipu. Ini adalah pengkhianatan yang sangat keji dan terencana. Udara di ruang rapat sudah menjadi neraka bagi Budi. Tidak ada yang mau percaya alasannya. Keringat mengalir deras dari dahi Budi. Ia dengan kasar melonggarkan dasinya, menarik napas terengah-engah, dan terduduk di kursinya. Lalu dengan tangan gemetar, ia mencoba mengumpulkan dokumen di atas meja. Belum berakhir. Aku masih punya perusahaan. Selama aku punya saham ibu, aku masih bisa memulai lagi. Budi berteriak seperti orang gila sambil menunjuk dokumen pengalihan saham di hadapan Ibu Wati. Melihat pemandangan yang memalukan itu, Ibu Wati perlahan berdiri. Matanya bukan lagi mata seorang ibu yang pernah mencintai putranya. Itu adalah mata seorang komisaris yang menanggung seluruh perusahaan dan membuat keputusan dingin. Budi, suara rendah dan tenang Ibu Wati menggema di ruang rapat. Budi terlonjak dan mengangkat wajahnya. Kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa, ya? Ibu Wati mengambil dokumen pengalihan saham yang disiapkan Budi. Dan di hadapan semua orang, ia merobeknya menjadi dua. Suara sobek yang kering terdengar begitu jelas dan kejam di tengah keheningan. Bu, apa yang? Saham perusahaan yang kumiliki sudah tidak ada di tanganku lagi. Mendengar kata-kata Ibu Wati, Budi menahan napas. Apa maksudmu? Saham perusahaan, hak perwakilan, dan stempel resmi, semuanya sudah dialihkan ke pemilik baru. Ibu Wati dengan tenang menatap wajahku. Pandangan Budi perlahan beralih dari Ibu Wati ke arahku. Ia menatapku dengan tatapan tak percaya. Aku mengeluarkan kotak kayu Paulohnia yang dipercayakan Ibu Wati dari tasku. Lalu, aku dengan tenang menggeser selembar dokumen dari dalamnya ke hadapan Budi. Melihat itu, suara aneh keluar dari mulut Budi. Di hadapan Budi, tergeletak selembar dokumen resmi bertuliskan akta hibah saham dengan stempel notaris. Di kolom penerima, namaku, Ratih Santoso, tertulis dengan jelas. Dan, di kolom pemberi hibah, tanda tangan kuat dan stempel resmi Ibu Wati tertera. Budi mendekatkan wajahnya ke dokumen itu, menatapnya lekat-lekat. Matanya terbelalak, dan bola matanya bergetar. Apa ini? Bohong, kan, Bu? Ini perusahaanku, aku yang meneruskannya, ini milikku. Suara Budi bukan lagi teriakan, melainkan desisan lirih yang menyedihkan. Ibu Wati menatap putranya dengan sinis. Kamu hanyalah direktur bayaran yang kebetulan meneruskan perusahaan. Pemilik sebenarnya adalah aku yang memegang mayoritas saham. Dan kemarin, aku telah menghibahkan semuanya pada Ratih. Kata-kata Ibu Wati terdengar berat di ruang rapat yang sunyi. Artinya, pemilik sebenarnya perusahaan ini sekarang adalah Ratih. Kamu bahkan tidak bisa lagi seenaknya menggunakan satu batang pensil pun, apalagi brankas perusahaan. Dihadapkan pada fakta itu, wajah Budi pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di wajahnya yang putih. Pengacara Pak Wirawan mendukung kata-kata Ibu Wati secara hukum. Direktur Budi, maaf Saudara Budi. Seperti yang dikatakan Ibu Komisaris, proses pengalihan ini sudah selesai secara hukum dan sedang dalam persiapan pendaftaran. Saat ini, Anda berada dalam posisi di mana Anda bisa dipecat kapan saja oleh satu keputusan dari Bu Ratih. Pak Wirawan kemudian menoleh ke arah Dewan Direksi. Semuanya, penggelapan dana perusahaan sebesar 3 miliar rupiah oleh Saudara Budi memiliki bukti yang kuat. Jika kita membiarkannya tetap di posisi direktur, seluruh perusahaan bisa dituduh sebagai kaki tangan penipuan. Mendengar kata-kata itu, para dewan direksi dan kerabat yang tadinya diam serentak berdiri. Apa yang telah kamu lakukan? Teriak direktur senior paling tua sambil menggebrak meja. Perusahaan ini dibangun dengan susah payah oleh almarhum ayahmu. Dan kau pakai uangnya untuk selingkuhanmu. Tidak bisa dimaafkan. Paman Budi juga menunjuknya dengan wajah memerah. Aib keluarga. Ratih telah mengorbankan tubuhnya untuk menolongmu, dan kau balas dengan tuba. Kau ini sampah masyarakat. Akan kuseret kau ke polisi sekarang juga. Kecaman dan kemarahan datang dari segala arah. Budi, benar-benar ketakutan, menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Tidak, aku benar-benar ditipu. Iya Siska, kamu yang menghasutku kan? Budi dengan kasar menarik lengan Siska yang gemetar di sebelahnya. Kembalikan 4 miliar rupiah itu sekarang, kalau begitu, kasus penggelapan ini bisa diatur. Kamu yang memakainya kan? Namun, Siska berteriak histeris dan menepis tangan Budi. Sakit, jangan sentuh aku, dasar om-om. Uangnya sudah tidak ada sepeser pun. Suami Siska, Tono, berkata dengan senyum mengejek. Sudah kubilangkan, Mas Budi, uang itu sudah habis untuk bayar utangku. Kalau mau kembali, gugat saja di pengadilan.
Tapi sepertinya Anda tidak punya uang untuk menyewa pengacara lagi. Uang, kekasih, kekuasaan perusahaan. Semuanya adalah istana pasir yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Dan kini, istana itu telah runtuh tanpa sisa. Budi, yang jalan keluarnya telah tertutup rapat, tiba-tiba mengubah sikapnya. Ia terjatuh dari kursinya dan merangkak ke arahku. Ratih. Ratih. Aku salah. Aku yang salah. Budi mati-matian mencoba meraih ujung rokku. Aku mundur selangkah dengan tenang, menghindari tangannya. Kamu kan istriku. Aku mencintaimu. Waktu di rumah sakit kamu bilang akan memberiku ginjal, aku benar-benar berterima kasih. Air mata Budi berjatuhan. Tolong, jangan laporkan aku ke polisi. Jangan tinggalkan aku. Aku akan berubah. Aku akan hidup hanya untukmu. Air mata itu persis sama dengan air mata yang ia teteskan di rumah sakit sebelum operasi. Air mata egois yang ia keluarkan karena takut mati dan kasihan pada dirinya sendiri. Dulu, mungkin aku akan goyah melihat air mata ini dan berpikir aku harus mendukungnya. Tapi sekarang, hatiku setenang danau tanpa riak. Aku hanya melihat pria yang merangkak di kakiku ini sebagai sosok yang sangat konyol. Jadi, kamu benar-benar berterima kasih padaku, ya? Tanyaku dengan tenang. Budi mengangguk berkali-kali dengan cepat. Iya, benar. Kamu penyelamat hidupku. Jadi, beri aku satu kesempatan lagi. Baiklah, kalau begitu, mari kita dengarkan seberapa besar rasa terima kasihmu padaku. Aku mengeluarkan sebuah perekam suara IC kecil berwarna hitam dari tasku. Benda yang dengan tenang merekam percakapan kami di restoran keluarga kemarin. Dengan tangan dingin, aku menekan tombol putar. Kamu itu sudah jadi orang sakit yang bahkan tidak bisa mengurus tubuhmu sendiri. Suara dingin Budi menggema di ruang rapat yang senyap. Kalau aku yang mengajukan surat cerai, kamu bisa hidup manja pada orang tuamu di rumah. Jadi, diam-diam turuti saja perkataanku. Kalau kamu merengek, uang obat dan biaya berobat tidak akan kubayar sepeser pun. Suara rekaman itu sangat jernih. Aku berterima kasih atas semua usahamu merawatku selama ini. Kamu benar-benar istri yang penurut dan praktis. Aku akan memulai hidup baru. Kamu juga. Hiduplah dengan baik. Setelah rekaman berhenti, ruang rapat diselimuti keheningan yang mencekam. Para dewan direksi kehilangan kata-kata, para kerabat menunduk karena muak. Ibu Wati menekan mulutnya dengan sapu tangan, mati-matian menahan bahunya yang bergetar. Bukti telak bahwa putranya sendiri adalah manusia yang begitu busuk. Mendengarkannya di depan banyak orang, rasa sakit seorang ibu tak terbayangkan. Aku mematikan perekam suara dan perlahan menatap Budi. Istri yang praktis. Itulah penilaianmu yang sebenarnya tentangku, ya. Suaraku tidak keras. Aku tidak berteriak atau menangis. Aku hanya menusukkan fakta dingin yang membekukan ke dadanya. Kamu benar. Aku adalah wanita yang begitu praktis sampai rela menyerahkan ginjalku untukmu. Tapi, Budi, aku meletakkan tanganku di atas akta hibah saham di meja. Aku tidak cukup praktis untuk menyerahkan perusahaanku, uangku, dan sisa hidupku. Budi terduduk di lantai, tidak bisa berkata-kata, hanya mulutnya yang bergerak-gerak. Tangannya jatuh lemas ke lantai, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Alasan apapun, kebohongan apapun, tidak akan lagi didengar siapapun. Kata-kata kasar yang ia lontarkan, kini semuanya kembali padanya. Inilah kehancuran dalam keheningan yang khas. Bahkan tenaga untuk bersujud dan menangis pun sudah tidak ada lagi padanya. Pak Wirawan. Aku memanggil pengacara dengan suara tanpa emosi. Ya, Bu Ratih, pecat pria ini dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Santoso Jaya. Segera siapkan juga laporan pidana atas kasus penggelapan. Baik, akan dilaksanakan. Para dewan direksi juga mengangguk dalam-dalam atas keputusanku. Tidak ada yang membela Budi. Budi telah terlempar dari dunia yang ia yakini ia bangun dengan kekuatannya sendiri. Siska, tak tahan lagi, mencoba melarikan diri dari ruang rapat sambil bersembunyi di belakang Tono. Tapi Tono dengan kuat menarik lengannya. Jangan harap bisa lari. Kamu juga akan bertanggung jawab penuh sebagai kaki tangan penipuan. Mendengar kata-kata dingin Tono, Siska menangis terseduh-seduh di tempat. Aku sekali lagi menatap kepala Budi yang tertunduk di lantai. Sosok yang begitu kecil dan menyedihkan dari orang yang pernah kucintai. Namun, hukuman untuknya belum berakhir. Budi, yang diusir dari perusahaan dan akan dikejar polisi. Namun, keputusasaan sesungguhnya yang kusiapkan untuknya menantinya setelah ini. Budi terduduk di lantai, kehilangan kata-kata. Dari atas kepalanya, pengacara Pak Wirawan dengan tenang membacakan dokumen yang merupakan pukulan terakhir. Saudara Budi, pemecatan Anda dari posisi Direktur Utama dan pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat telah diputuskan per hari ini. Sehubungan dengan itu, kartu asuransi kesehatan perusahaan Anda tidak berlaku lagi mulai saat ini. Mendengar kata-kata itu, bahu Budi terlonjak. Matanya yang kosong kini dipenuhi warna ketakutan yang jelas. Asuransi. Tidak berlaku,
Suara serak Budi dijawab dengan datar oleh Pak Wirawan. Benar. Mulai sekarang, Anda harus membayar biaya medis secara penuh atau mengurus sendiri pendaftaran BPJS Kesehatan Mandiri. Namun, semua aset Anda akan disita untuk ganti rugi penggelapan. Budi dengan tangan gemetar tanpa sadar menekan perutnya. Ginjal dariku yang ada di dalam tubuhnya akan segera mengalami reaksi penolakan jika ia tidak meminum obat imunosupresan yang kuat setiap hari pada waktu yang ditentukan. Selain itu, tes darah rutin dan pemeriksaan mendalam juga tidak boleh terlewatkan. Betapa mahalnya obat dan biaya medis itu, selama ini semuanya dibayar oleh asuransi perusahaan yang lengkap dan keuangan rumah tangga yang kuatur dengan cermat. Budi hanya meminum obat yang diberikan tanpa tahu betapa susahnya. Namun, kini ia pengangguran, rekeningnya dibekukan, dan menanggung ganti rugi yang sangat besar. Ia bahkan tidak punya uang untuk membeli obat besok. Ah! Suara seperti udara bocor keluar dari tenggorokan Budi. Ia dengan tangan gemetar mencoba mengeluarkan dompet dari tasnya. Tapi di dalamnya hanya ada beberapa koin sisa pembayaran di restoran keluarga kemarin dan beberapa lembar uang seribuan. Kartu kredit ajaib yang ia banggakan kini hanyalah selembar plastik tak berguna. Aku tidak bisa hidup tanpa obat. Padahal sudah sembuh. Budi bersujud di lantai. Air matanya berjatuhan. Ironisnya, hasil dari menipu dan mencampakkanku demi memperpanjang hidupnya adalah ia bahkan tidak bisa membeli obat untuk menyambung nyawanya sendiri. Ia akhirnya mengerti sampai ke tulang sumsum betapa besar sesuatu yang tak tergantikan yang telah ia lepaskan. Aku dengan tenang mendekatinya. Budi. Dipanggil namanya, Budi menatapku dengan tatapan memohon. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus, tidak ada lagi jejak direktur percaya diri yang dulu. Surat cerai hijau yang kamu serahkan ke loket malam kantor catatan sipil kemarin, itu ditolak. Hah? Tapi tenang saja, aku akan resmi bercerai denganmu. Hanya saja, bukan dengan cara damai tanpa pesangon seperti yang kamu harapkan. Aku meletakkan setumpuk tebal surat gugatan di lantai depan Budi. Ini adalah gugatan cerai sebagai pasangan yang dirugikan karena perselingkuhan dan niat jahat untuk meninggalkan. Tuntutan ganti rugi, termasuk untuk Nona Siska, telah ditetapkan pada jumlah maksimum yang diizinkan secara hukum. Budi bahkan tidak bisa meraih dokumen itu. Ia hanya menatap tangannya yang gemetar, kehilangan kata-kata. Kertas hijau yang kamu sodorkan waktu itu, menjadi bukti telak bagiku untuk menyudutkanmu sepenuhnya. Kamu sendiri yang telah menutup jalan keluarmu. Wajah Budi semakin tenggelam dalam keputusasaan yang lebih dalam. Ia bahkan tidak punya tenaga lagi untuk membantah. Ia telah jatuh ke dalam perangkap sempurna yang ia tarik dengan tangannya sendiri. Aku hanya ingin menikmati hidup baru dengan tubuh sehat. Alasan kekanak-kanakan keluar dari mulut Budi. Ya, tentu saja. Karena itu, aku meninggalkanmu dengan tubuh yang sehat. Aku menatap pria yang merangkak di lantai. Dengan tubuh itu, yang telah kehilangan uang, status, dan keluarga, nikmatilah sisa hidupmu sepuasnya. Aku tidak lagi menatapnya. Aku tidak berteriak atau memakinya. Aku hanya meninggalkan kata-kata perpisahan yang dingin dan tenang. Tolong jaga baik-baik sebagian dari tubuhku. Selamat tinggal. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu ruang rapat. Dari belakang, terdengar teriakan serak Budi. Ratih. Ratih. Terdengar suara ia merangkak di lantai, tetapi salah satu kerabat membentaknya, memalukan, dan menghentikan gerakan Budi. Kakiku tidak berhenti sekalipun. Ibu Wati juga berjalan dengan tenang mengikutiku. Tidak ada satupun dewan direksi yang menyapa Budi. Hanya tatapan dingin dan hina yang menusuk Budi yang telah kehilangan segalanya. Siska ditarik lengannya oleh Tono, sambil menangis histeris lepaskan. Jangan. Ia diseret ke sudut ruang rapat. Ia juga akan menghadapi hari-hari neraka yang penuh dengan tuntutan ganti rugi dan pembayaran utang. Saat membuka pintu berat ruang rapat dan keluar ke lorong, udara yang dingin dan tegang terasa melunak. Cahaya matahari sore yang cerah masuk melalui jendela. Sudah selesai, ya, Ratih? Ibu Wati yang berjalan di sampingku menghela napas kecil. Di wajahnya, tampak kelelahan yang damai seolah telah melepaskan beban bertahun-tahun. Iya, Bu, semuanya sudah selesai. Aku dengan lembut menyentuh perut kananku. Bekas luka operasi yang masih sedikit sakit. Namun, rasa sakit itu bukan lagi rantai yang mengikatku. Itu terasa seperti bukti pasti bahwa aku telah memotong kutukan masa lalu dan berjalan menuju kehidupan baru. Kami naik lift dan keluar dari gedung kantor pusat. Saat mendongak, langit biru cerah terbentang luas. Duniaku, yang selama 25 tahun hidup dalam bayang-bayang Budi, kini terbuka lebar. Aku merasa endapan hitam di hatiku lenyap bersama angin. Namun, di hatiku masih ada satu hal yang harus kulakukan. Waktu yang penting untuk benar-benar menyelesaikan masalah dengan hatiku sendiri. Bu, bolehkah kita mampir sebentar? Tanyaku. Ibu Wati tersenyum lembut dan mengangguk. Tentu saja, sayang. Ayo kita pergi ke suatu tempat. Sore itu,
Tempat yang kutuju adalah sebuah tempat sunyi yang sudah lama tidak bisa kukunjungi. Di sana, aku akhirnya bisa menyampaikan perasaan sesungguhnya yang belum pernah bisa kuucapkan seumur hidupku. Yang menantiku di tempat itu adalah waktu yang tak ternilai yang memberiku kelegaan terakhir. Aku dan Ibu Wati naik taksi menuju sebuah bukit kecil di pinggir kota. Itu adalah sebuah taman pemakaman yang sangat tenang, dikelilingi oleh hijaunya pepohonan. Cahaya senja yang lembut mewarnai batu-batu nisan yang berjejer rapi menjadi kemerahan. Kami menuju ke makam almarhum suami Ibu Wati, pendiri perusahaan sekaligus ayah mertuaku. Aku mengisi vas bunga dengan air baru, dan bersama Ibu Wati, kami dengan tenang membersihkan batu nisan. Hanya suara air dingin yang menetes di batu yang bergema di ruang sunyi itu. Ibu Wati menyalakan dupa dan dengan lembut menyatukan kedua tangannya. Punggungnya tampak sedikit lebih kecil dari biasanya, dan seolah telah melepaskan beban yang lama dipikulnya, ia terlihat lega. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa membesarkan anak kita menjadi penerus yang baik, suara Ibu Wati bergetar pelan. Dia telah kehilangan hal yang paling berharga. Tapi, perusahaan kita baik-baik saja. Ratih telah menjaganya dengan baik. Aku pun berdiri di samping Ibu Wati dan memejamkan mata. Ayah mertuaku adalah orang yang paling bahagia saat aku menikah dengan putranya. Ratih, tolong jaga Budi, ya. Dia memang suka gegabah, tapi kamu harus pegang kendalinya dengan kuat. Aku masih ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkannya pada hari pernikahan kami. Ayah, aku telah berusaha menjadi istrinya sampai akhir. Aku rela menyerahkan tubuhku agar ia bisa hidup, tapi ia mengkhianatiku, membuat ibu menangis, dan bahkan mencoba menghancurkan perusahaan berharga yang ayah tinggalkan. Karena itu, aku telah melepaskan tangannya sepenuhnya. Aku tidak akan pernah lagi menangis untuknya. Saat aku melaporkan itu dalam hati, angin yang berhembus di sekitar nisan terasa sedikit lebih hangat. Ratih, Ibu Wati menoleh ke arahku. Matanya berkilauan dengan air mata yang damai. Kamu telah bertahan dengan sangat baik. Aku hanya memberimu penderitaan. Tidak, Bu. Ibu telah berjuang bersamaku, karena itu aku bisa berdiri sampai hari ini. Kami tidak punya ikatan darah. Di atas kertas, aku akan segera bercerai dengan Budi dan menjadi orang lain. Namun, ikatan antara aku dan Ibu Wati terjalin lebih dalam dan lebih kuat dari dokumen apapun. Mulai sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Hidupmu adalah milikmu. Tangan hangat Ibu Wati menggenggam tanganku dengan erat. Aku tak kuasa menahan air mata. Bukan air mata penyesalan atau kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan dan pembebasan setelah akhirnya keluar dari terowongan yang gelap dan panjang. Beberapa bulan berlalu, musim berganti, dan angin dingin telah berubah menjadi angin musim semi yang hangat. Budi dipecat dari perusahaan segera setelah itu. Uang perusahaan sebesar 4 miliar rupiah yang ia gelapkan tentu saja dituntut untuk dikembalikan sepenuhnya. Tapi ia yang pengangguran tidak mungkin bisa membayar uang sebanyak itu. Hasil pengadilan memerintahkan ia dan Siska untuk membayar ganti rugi dan pesangon yang sangat besar. Kabar angin mengatakan bahwa mereka berdua sekarang tinggal di sebuah apartemen tua yang sempit, setiap hari bertengkar karena masalah uang. Di dalam tubuh Budi, ada ginjal yang kuberikan. Kehilangan asuransi kesehatan, ia harus menanggung sendiri biaya obat dan pemeriksaan yang mahal. Setiap hari ia bekerja serabutan untuk mencari uang obat. Jika ia berhenti minum obat sekali saja, reaksi penolakan akan terjadi dan nyawanya terancam. Ia, untuk mempertahankan tubuh sehat yang kuberikan, akan terikat oleh utang besar dan kerja keras seumur hidupnya. Kehidupan bebas bersama kekasih muda dan cantik yang ia impikan tidak ada dimanapun. Tapi sekarang, apapun yang terjadi pada mereka, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Di hatiku, tidak ada lagi setetes pun amarah atau kebencian terhadap mereka. Aku dan Ibu Wati telah menjual rumah dinas tua itu. Manajemen perusahaan, dengan bantuan Pak Wirawan, telah diserahkan kepada direktur senior yang telah lama mendukung perusahaan. Aku, sebagai pemilik, mengawasi perusahaan sambil sekarang tinggal bersama Ibu Wati di sebuah apartemen yang tenang dengan pencahayaan yang baik. Rumah baru untuk menghabiskan masa tua dengan damai, yang dilengkapi dengan fasilitas ramah lansia. Di beranda, aku menanam banyak bunga musiman kesukaan Ibu Wati. Suatu pagi yang cerah, aku berdiri di dapur, menyeduh teh hangat untuk kami berdua. Suara air mendidih terdengar menenangkan di ruangan yang sunyi. Saat aku dengan lembut menyentuh perut kananku, bekas luka operasi masih terasa sedikit kencang, tapi perasaan itu bukan lagi sesuatu yang menyiksaku. Ini adalah bukti bahwa aku telah membuat keputusan dengan kehendakku sendiri dan berjuang melawan takdir yang tidak adil. Luka kehormatan karena telah melindungi harga diriku dan orang yang benar-benar berharga. Tidak ada lagi yang bisa mengancamku. Kekhawatiran tentang obat dan biaya hidup, semuanya telah menjadi masa lalu. Ratih, tehnya sudah siap? Suara lembut Ibu Wati terdengar dari ruang tamu. Iya Bu, segera ku bawa.
Aku meletakkan cangkir teh dan kue tradisional yang baru kubeli di atas nampan dan berjalan ke ruang tamu. Di luar jendela, langit biru cerah terbentang luas. Dulu, aku menahan pengkhianatan suamiku dan takut kehilangan tempat tinggalku. Aku takut akan ketidakpastian di masa tua dan hanya bisa diam dan bersabar. Tapi sekarang berbeda. Aku berdiri dengan kakiku sendiri dan telah merebut kembali hidupku. Sisa hidupku akan kujalani dengan damai, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Saat aku memegang cangkir teh hangat dengan kedua tangan, kehangatan menjalar di telapak tanganku. Aku dan Ibu Wati minum seteguk teh. Rasa kehidupan sehari-hari yang tenang, lembut, dan biasa saja. Ah, kapan terakhir kali aku lupa betapa nikmatnya teh ini? Angin musim semi yang masuk dari jendela dengan lembut membelai rambutku. Yang muncul dari lubuk hatiku adalah perasaan bahagia yang tenang dan jernih. Aku sekarang bisa berpikir dari lubuk hatiku. Pagi itu, aku